Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2121. Pergi ke klan Liu. Alis Linghan berkerut menjadi dewasa. Meskipun itu hanya sekilas, dia telah melihat dengan sangat jelas bahwa ada total 17 kuda, dan ada seseorang yang menunggangi setiap kuda. Mereka semua laki-laki, dan mereka semua memiliki aura arogansi yang kuat dalam ekspresi mereka. Ada seorang anak berdiri di jalan setapak, dan bukan saja kalian tidak menarik tali kekang untuk menghentikan kuda, kalian bahkan tidak memperlambatnya. Seketika, kemarahan melonjak di Linghan. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depan kedua anak itu, berdiri dengan bangga seperti gunung. Peng, 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 peng. Para pengendara ini sama sekali tidak berniat menarik kendali, dan dengan demikian secara alami menabraknya secara langsung. Ketika kuda pertama bertabrakan dengannya, bagaimana mungkin itu bisa membuat Linghan terbang? Seketika, kuku depan kuda itu tersandung, dan kuku belakang melonjak, benar-benar terbalik dari tabrakan. Kuda-kuda di belakang tidak bisa mengerem tepat waktu, dan menabrak kuda di depan mereka. Hal ini menyebabkan rantai kecelakaan kuda. Dalam sekejap, 7 kuda benar-benar menabrak satu sama lain. Beberapa bahkan patah lehernya, berkedut di tanah dan mulutnya berbusa. Ketujuh pengendara itu secara alami juga jatuh ke tanah. Namun, mereka semua adalah kultivator, jadi mereka segera bangkit kembali, meskipun ekspresi mereka sedikit tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana mereka terlempar dari kuda mereka? Wah, 10 pengendara yang tersisa semuanya menarik kendali kuda mereka, memutar tunggangan mereka, dan melihat ke arah Linghan. Salah satu dari mereka bertanya, "Siapa kamu sampai berani menghalangi jalan kami?" Linghan mengabaikannya sepenuhnya, dan hanya menepuk kepala kedua anak itu. "Tidak apa-apa sekarang. Jangan menangis. Pergi dan bermain." Kedua anak itu sama sekali tidak tahu betapa berbahayanya adegan sebelumnya. Mereka hanya mendapat ketakutan yang buruk. Sambil menangis, mereka berlari ke sisi jalan. "Bocah, kakak ketujuh sedang berbicara denganmu." Pengendara dari sebelumnya mengangkat suaranya. Dia tampaknya menjadi pemimpin band 17. 7 orang yang telah terlempar dari kuda mereka akhirnya mendapatkan kembali akalnya, dan mereka semua sangat marah. Mereka memiliki sesuatu yang sangat mendesak, dan tidak mampu untuk berhenti sama sekali. Jadi, meskipun mereka telah dengan jelas melihat beberapa anak menghalangi jalan mereka, mereka tidak punya rencana untuk mengendalikan kuda mereka sama sekali. Namun, mereka tidak membayangkan bahwa seorang elit akan tiba-tiba muncul dari desa kecil ini, dan melemparkan kuda mereka. Mereka semua menarik senjata mereka, memelototi Linghan dengan mata penuh dengan niat membunuh. Linghan menyilangkan tangannya di belakangnya. 17 orang ini bahkan belum memasuki tingkat duniawi yang memutuskan, jadi secara alami tidak mungkin dia akan menganggap mereka serius. "Kakak ketujuh, ayo bunuh saja dia," seru seorang pengendara. Saudara ketujuh itu ragu-ragu sejenak, tetapi berkata, "Kita harus memprioritaskan tugas utama kita. Mari kita serahkan ketujuh Cloud Galloping Horses itu. Kami hanya akan memeras bersama, dan segera berangkat. Brat, anggap dirimu beruntung. Jika ini terjadi di lain waktu, kamu pasti sudah lama dicincang menjadi beberapa ratus bagian." Para pengendara ini menyatakan, 7 orang yang telah terlempar dari kuda mereka berkuda bersama dengan yang lain, bersiap-siap untuk pergi. "Tunggu." Linghan mengulurkan tangannya. "Kau berencana pergi begitu saja? Kedua anak itu mungkin mendapat trauma psikologis dari ketakutanmu. Jadi tidakkah kamu pikir kamu harus meninggalkan kompensasi? F***K. Kamu pikir kamu siapa? Anda pikir Anda sangat mengesankan hanya karena kami memberi Anda kelonggaran?" Salah satu pengendara melecehkannya habis-habisan. "Kakak ketujuh, bocah ini praktis mencari kematian. Mari kita bunuh saja dia."
beberapa pengendara menjadi gelisah, sifat ganas mereka menyala. Baiklah. Saudara ketujuh berpikir sejenak sebelum mengangguk. Karena Ling Han begitu bertekad untuk mencari kematian, mereka hanya bisa menurutinya. 5 pengendara segera melompat dari kuda mereka, dan kemudian menyebar, mengelilingi Ling Han. Meskipun kata-kata mereka sangat sombong, mereka tidak berani meremehkan Ling Han. Bagaimanapun, Ling Han baru saja menggunakan tubuhnya untuk secara paksa menghentikan Cloud Galloping Horse. Kekuatan semacam ini masih cukup kuat. Mengenakan biaya, mereka semua mengacungkan senjata masing-masing, menyerang Ling Han. Kiang, 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 kiang. Ling Han tidak menghindar atau menghindar, dan semua senjata ini secara alami menebasnya. Namun, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang fisiknya, bahkan pakaian yang dia kenakan ditenun dari bulu binatang abadi tingkat jiwa. Bagaimana itu bisa ditembus oleh kekuatan beberapa tingkat kejadian? Tidak hanya mereka tidak berhasil menembus, mereka juga terpental ke belakang. Pu. Segera, 5 kepala mereka dihancurkan oleh senjata mereka sendiri. Ada 2 yang lebih beruntung. Salah satu senjata mereka telah menebas bahu kirinya, dan seluruh tubuhnya hampir terpotong. Darah menyembur keluar dengan deras. Yang lain telah terbelah dari perut bagian bawahnya, dan telah menjadi 2 bagian. Setidaknya mereka tidak mati. Apa? 12 sisanya semuanya hijau karena terkejut. Bagaimana mungkin mereka bisa membayangkan bahwa sebenarnya akan ada elit yang begitu menakutkan di desa kecil manusia, meskipun mereka sendiri juga sangat lemah. Di alam surgawi, siapapun yang belum maju ke Severing Mundane Tier pasti tidak dapat dianggap sebagai elit. Ling Han merentangkan tangannya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Memang, dia tidak melakukan gerakan sama sekali. Itu hanya karena kelima orang ini terlalu lemah. Ke-12 pria itu semua memandang Ling Han seolah-olah mereka sedang melihat monster iblis. Mereka bisa merasakan pipipan asteris T mereka gemetar, dan mereka yang kurang berani hampir kehilangan kendali atas kandung kemih mereka. Ayo, beritahu saya masalah mendesak apa yang Anda miliki sehingga Anda bahkan tidak bisa mengkhawatirkan diri sendiri dengan 2 anak di jalan Anda. Ekspresi Ling Han menjadi gelap. Dia sangat marah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengendalikan semua ketidakadilan di dunia ini, tetapi karena dia telah melihatnya, dia akan mengulurkan tangannya dan ikut campur. Ke-12 pria itu semua saling bertukar pandang. Tidak ada yang berani berbicara. Ling Han dengan santai menjentikkan jari dan seberkas pedang Qi menyapu. Salah satu pengendara ditebas menjadi 2. Bagian bawahnya masih duduk di atas kudanya, tetapi bagian atas tubuhnya perlahan-lahan tergelincir ke bawah dan mendarat dengan benturan di tanah. Masih tidak berbicara? Aku akan berbicara. Saya akan berbicara. Seorang pengendara segera berteriak nyaring. Air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Kami adalah pelayan klan Liu dari kota awan besar. Baru-baru ini, kami telah mempertahankan serangan gabungan klan Kong dan sudah dalam bahaya besar. Oleh karena itu, di bawah komando pemimpin klan, kami menuju ke Green Willow City untuk menggunakan formasi pemanggilan di sana untuk menghubungi kekuatan yang kuat untuk meminta mereka mengirim beberapa orang untuk menyelesaikan kesulitan kami. 1 orang memimpin untuk memecah kesunyian, dan yang lain secara alami mulai mencoba untuk mengalahkan satu sama lain dan mengatakan jawaban mereka, takut bahwa mereka akan dibunuh oleh Ling Han jika mereka tidak berbicara. Oh, tingkat kekuatan apa klan Liu dan klan Kong, dan apa kekuatan besar itu? Ling Han bertanya dengan acuh tak acuh. Dia sudah kehilangan minat, dan berencana untuk melumpuhkan tingkat kultivasi orang-orang ini untuk mencegah mereka menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada orang lain di masa depan. Klan Liu dan klan Kong kami adalah klan tingkat duniawi yang memutuskan, dan karena klan Kong memiliki tetua yang telah menembus hingga pesangon keempat, mereka tiba-tiba berada di atas angin, menyebabkan klan Liu kami menderita kekalahan berulang kali. Jika kita berbicara tentang kekuatan besar itu, hehe, kamu pasti akan ketakutan setengah mati. Sekte Void Kekaisaran, Ling Han goyah sejenak. Kekosongan kekaisaran, apakah Master Sekte dari Imperial Void Sect adalah Raja Surgawi Imperial Void? Itu adalah tuan itu.
Tepatnya, ekspresi 12 pengendara itu semuanya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Di alam surgawi, Raja Surgawi mewakili tak terkalahkan dan superioritas mutlak. Ling Han terkejut. Ini benar-benar kebetulan untuk benar-benar mendengar berita tentang Imperial Void Celestial King di tempat ini. Leluhur klan Cheng, Raja Surgawi Surga ke-8, telah dikepung oleh beberapa Raja Surgawi dan dibiarkan terluka. Sementara itu, klan Cheng dibantai oleh Imperial Void Celestial King. Jika bukan karena formasi yang ditetapkan oleh Raja Surgawi dari klan Cheng, yang telah mengirim tanah leluhur klan Cheng ke alam kuno, bahkan tidak akan ada genteng yang tertinggal. Anjing hitam besar itu juga telah mengatakan sebelumnya bahwa ada seorang jenius yang tidak biasa yang telah melumpuhkan tingkat kultivasinya sendiri setelah dia menyelesaikan pesangon kelima di tingkat duniawi yang memutuskan. Kemudian, dia telah mengkultivasi kembali Severing Mundane Tier dari awal, dan ketika dia tidak dapat mencapai pesangon lebih lanjut, dia akhirnya maju ke Dividing Soul Tier. Jenius yang tidak biasa ini adalah Imperial Void Celestial King. Yang paling penting, Imperial Void Celestial King memiliki hubungan dengan Yang Mulia Surgawi Emosi Tertutup, Yang Mulia, klan tingkat duniawi pemutus kecil sebenarnya terkait dengan Raja Surgawi Void Kekaisaran. Ling Han menjadi sangat penasaran, dan berkata, "Ayo, mari kita pergi ke klan Liu." Chapter 2122. Jangan repot-repot menghiburku. Pergi ke klan Liu? Mengapa kamu pergi ke klan Liu? Apakah Anda tidak cukup melampiaskan kemarahan Anda? Apakah Anda berencana untuk melakukan pembunuhan massal di klan Liu? Ling Han melotot. Jika saya memberitahu Anda untuk memimpin jalan. Mengapa Anda menyemburkan begitu banyak omong kosong? Sudahlah. Dia langsung mengulurkan tangannya dan mengangkat saudara ketujuh yang menjadi pemimpinnya. Kemudian, dia menjentikkan beberapa garis energi, melumpuhkan tingkat kultivasi semua yang lain. Ini adalah hukuman yang dia telah menghukum mereka untuk mengabaikan kehidupan manusia. Siu, menggunakan peraturan ruang angkasa, sosoknya melintas dan kemudian muncul kembali, dan dia telah meninggalkan jutaan mil di belakangnya. Dia telah memperoleh kaca kekosongan spiritual, dan kekuatan sumber surga dan bumi ini dapat memungkinkan dia untuk memiliki banyak sekali doppelganger di sekitar tubuhnya, seolah-olah cermin yang tak terhitung jumlahnya telah ditempatkan. Akan ada ribuan gambar, dan dia bisa beralih dengan doppelganger apapun yang dia suka. Dalam pertempuran, ini sangat praktis. Dengan jutaan doppelganger, siapa yang bisa menangkap jejak dirinya yang sebenarnya dan memberikan serangan fatal? Di sisi lain, dia bisa menyerang melalui doppelganger manapun yang dia suka, dan praktis tidak ada celah dalam serangannya. Dan ditambah dengan sedikit perubahan, ini juga bisa digunakan dalam teknik gerakannya. Tubuh sejati, tubuh termanifestasi, tubuh sejati, tubuh termanifestasi terus-menerus berpindah dari satu ke yang lain. Dia praktis bisa maju dengan jarak yang sangat jauh tanpa membuang waktu setiap kali saklar dibuat, bahkan lebih cepat dari kilat. Jika saya menambahkan peraturan petir ke dalam persamaan, bisakah saya menjadi lebih cepat lagi? Saat Ling Han melakukan perjalanan, dia mengelus dagunya sambil berpikir. Orang normal harus melakukan perjalanan selama 3 tahun untuk menyelesaikan perjalanan dari tempat ini ke kota awan besar. Tetapi untuk Ling Han, itu hanya masalah 2 hingga 3 langkah. Dia bahkan belum menyelesaikan satu pemikiran pun, dan sebuah kota besar yang megah muncul di hadapannya. Dia berhenti dan melepaskan cengkeramannya. Wah, saudara ketujuh segera muntah, merasa seperti semua organnya telah terbalik dan terbalik sampai-sampai mereka akan merobek keluar dari perutnya. Dia hanya di Genesis Tier, jadi bagaimana tubuhnya bisa mempertahankan gerakan spasial semacam ini? Namun Ling Han tidak merasakan simpati sedikit pun. Orang seperti dia yang mengabaikan kehidupan manusia pantas mendapatkannya. Dia berjalan ke depan, seutas energi berubah menjadi tali yang mengikat saudara ketujuh, menyeretnya bersamanya. Berhenti, ketika mereka tiba di luar gerbang kota, Ling Han dihentikan oleh para penjaga. Biaya masuk, kakak ketujuh,
Salah satu penjaga melihat kakak ketujuh yang sedang ditarik oleh Ling Han, dan langsung kaget. "Apa, saudara ketujuh?" Penjaga lain melihat ke arah saudara ketujuh, matanya sedikit berkedip. Klan Liu adalah klan bangsawan kota awan besar, dan begitu pula klan Kong. Kedua klan ini memiliki kendali bersama atas kota awan besar, dan itu berlaku untuk biaya masuk untuk memasuki kota. Klan masing-masing bertanggung jawab atas 2 gerbang kota, dan tempat ini adalah gerbang kota yang berada di bawah kendali klan Liu. Namun, konflik besar baru-baru ini meletus antara klan Liu dan klan Kong, dan klan Kong jelas menikmati keunggulan. Sepertinya klan Liu tidak hanya akan dikalahkan, bahkan mungkin mereka akan benar-benar mundur dari kota awan besar. Dengan demikian, para penjaga yang berada di bawah yurisdiksi klan Liu ini secara alami memiliki pemikiran lain. Haruskah mereka segera beralih ke klan Kong? Kemudian, mereka hanya perlu menangkap saudara ketujuh, dan jika mereka menyerahkannya ke klan Kong, maka bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan hadiah besar, itu sudah cukup sebagai pertunjukan pendirian mereka. Paling tidak, saudara ketujuh juga seorang perwira dari pasukan klan Liu. Namun, mereka segera menemukan sesuatu yang aneh. Itu karena mereka melihat bahwa kakak ketujuh sepertinya diikat oleh tali yang tidak terlihat. Ketika Ling Han bergerak, dia juga akan bergerak, seperti babi mati yang diseret. Desis, mereka tidak bisa main-main dengannya. Mereka semua menggelengkan kepala, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang merebut sandera dari tangan Ling Han. Mereka bahkan tidak memungut biaya masuk kota darinya, dengan hormat mengantar Ling Han ke kota. Setelah menjadi penjaga selama bertahun-tahun, mereka juga memperoleh wawasan yang cukup besar. Ada beberapa orang yang tidak bisa dianggap enteng. Ling Han secara alami tidak keberatan, dan bertanya pada saudara ketujuh, "Arah mana di sana?" Saudara ketujuh benar-benar kehilangan kesabaran, dan menunjuk ke suatu arah. Ling Han menggunakan peraturan luar angkasa, dan dengan cepat maju. Setelah sekitar 15 menit, dia berhenti. Sebuah kota telah muncul di depan di dunia kecil. Ini benar-benar dapat dianggap sebagai kota besar, tetapi di alam surgawi, ini hanya sebuah kota kecil. Mereka telah tiba di klan Liu. Namun, ada pasukan besar yang mengelilingi kota kecil, dan ketapel saat ini menembakkan batu besar yang terbang dan meledak ke arah kota kecil. Tong, batu-batu besar bahkan belum mendarat ketika perisai cahaya muncul di atas kota kecil dan menghalangi mereka. Dan setelah setiap tabrakan, perisai cahaya akan bergetar saat beberapa segel berkedip. Jelas, klan Liu dilindungi oleh formasi pertahanan, dan klan Kong menggunakan metode paling primitif untuk mengungkap pertahanan mereka menghabiskan semua energi formasi. Ling Han hanya melirik sekilas dan langsung mengerti. Formasi ini ditenagai oleh tenaga manusia, dan pada saat ini, ada beberapa ratus orang yang memasukkan kekuatan asal mereka ke dalam formasi ini. Banyak orang sudah memucat, dan mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Penglihatan memang tidak bisa berbelok, tetapi indera surgawi seperti merkuri yang dituangkan ke tanah, dan bisa ada di mana-mana. Saudara ketujuh tercengang karena terkejut. Dia baru saja meninggalkan Liu Clan 3 hari yang lalu. Tetapi dalam sekejap mata, dia telah kembali sekali lagi. Seberapa kuat pria ini? Kamu siapa? Di lingkaran luar kota, seorang anggota klan Kong menemukan Ling Han, dan segera terbang dengan lompatan, memanggilnya dengan teguran keras. Seseorang di sini untuk menonton pertunjukan. Tidak perlu menyusahkan diri untuk menghiburku, kata Ling Han sambil tersenyum, bahkan tidak berhenti di muka. Hibur kepalamu, seseorang lebih cepat marah, dan segera menerkam, melambaikan pedangnya ke Ling Han. Mendesah, saudara ketujuh mengeluarkan desahan tanpa suara, seolah-olah dia sudah bisa melihat bagaimana orang ini akan berakhir. Seperti yang diharapkan, ketika pedang menebas tubuh Ling Han dengan keras, tidak hanya tidak berhasil menembus pertahanan Ling Han, kekuatan itu memantul kembali ke arah penyerang dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dengan kepala yang terakhir langsung hancur berkeping-keping. Ling Han tidak merasa simpati. Jika orang ini lebih penyayang, dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia seharusnya bisa dengan mudah membubarkan pukulan yang memantul kembali ke arahnya. Itu adalah keputusannya sendiri untuk tidak meninggalkan jalan keluar bagi orang lain, yang juga mengumumkan hukuman matinya sendiri.
Beraninya kau, seorang elit. Semua anggota klan Kong berseru kaget, dan setelah keributan sesaat, seseorang keluar. Wajahnya persegi dan tampak sangat bermartabat. Ini adalah tingkat duniawi yang memutuskan, dan dia hanya pesangon ketiga. Namun, setiap orang memiliki takdir yang berbeda tergantung pada asal-usul mereka yang berbeda. Beberapa tingkat duniawi yang memutuskan hanya bisa menurunkan diri mereka menjadi pencuri dan gangster, sementara akan ada beberapa yang akan berpose, memasang ekspresi lebih besar daripada elit tingkat asal ascending. Tuan, kehancuran klan Liu sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Jadi mengapa Anda harus menyentuh genangan air bermasalah ini? Dia bertanya dengan tenang, nadanya datar. Hanya Genesis Tier yang mati, yang secara alami tidak dapat menimbulkan gejolak emosi dalam dirinya. Pihak lain harus menjadi elit tingkat duniawi yang memutuskan. Jika dia adalah pesangon keempat, dan klan Liu memiliki dua elit seperti itu, masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Ling Han tersenyum. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak perlu repot sendiri untuk menghiburku. Itu dia. Dia melambaikan tangan dengan acuh, dan terus maju. Hehe, kalau begitu biarkan aku mengukurmu dulu. Tuan tetua pesangon ketiga itu bergerak, dan meraih bahu Ling Han. Jika dia bisa dengan mudah berhasil, maka dia akan membunuh Ling Han dengan pukulan berikutnya. Untuk berani ikut campur dalam urusan klan Kong, pendatang baru harus bosan hidup, dan jika kekuatan yang lain sangat kuat, tidak lebih lemah dari yang lebih tua, yang terakhir akan menyarankan yang pertama untuk pergi. Bagaimanapun, itu adalah masalah yang sangat merepotkan untuk ditargetkan oleh seorang Grand Elder Severing Mundane. Kecuali dia memiliki kepastian bahwa dia pasti bisa membunuhnya, dia tidak akan mudah tersinggung. Klan Kong adalah rumah tangga besar, dengan anggota klan yang tak terhitung banyaknya, dan berapa banyak dari mereka yang telah mencapai tingkat duniawi yang memutuskan. Ling Han tampaknya benar-benar gagal merasakan pendekatan pukulan ini. Dia tidak berhenti bergerak, atau bahkan menoleh sama sekali. Kamu mencari kematian, niat membunuh Grand Tetua pesangon ketiga itu langsung berkobar. Tangannya sudah kurang dari 1 inci dari punggung Ling Han. Dia memiliki kepastian mutlak bahwa dia bisa membunuh Ling Han. Mati saja kalau begitu. Tanpa ragu sedikit pun, dia mencakar punggung Ling Han. Tangisan kesakitan terdengar. Chapter 2123. Mengapa kamu datang? Penerjemah Henyae Translations Editor. Henyae Translations, siapapun akan berpikir bahwa orang yang melepaskan teriakan kesakitan ini adalah Ling Han, tetapi hasilnya benar-benar melebihi harapan semua orang. Tetua pesangon ketiga klan Kong itu menggenggam pergelangan tangan kanannya, ekspresinya dipenuhi dengan penderitaan. Pukulannya telah mendarat di punggung Ling Han, namun seolah-olah dia telah mengenai Divine Metal. Lebih jauh lagi, karena dia berniat membunuh, dia keras dan berat dalam serangannya, yang secara langsung mematahkan 5 jarinya oleh kekuatan pantulan. Saraf ujung jari terhubung dengan jantung, jadi secara alami sangat menyakitkan. Tetua pesangon ketiga itu berteriak sangat sedih, air mata praktis mengalir di pipinya. Ling Han menoleh sedikit, dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Baiklah, baiklah. Tentu saja aku tidak baik-baik saja. Namun, apa yang lebih dirasakan oleh kakek tua pesangon ketiga itu adalah teror. Orang lain tidak mengelak atau menghindar, membiarkan serangan tetua mendarat dengan kokoh, tetapi hasilnya adalah yang lebih tua yang tulang jarinya patah. Kekuatan menakjubkan macam apa ini? Tuanku. Dia dengan paksa menekan rasa sakitnya, dan menyapa Ling Han dengan hormat. Junior ini baik-baik saja. Lalu untuk apa kau berteriak? Ling Han pura-pura terkejut. Junior ini telah kehilangan akal sehatnya. Grand Tetua pesangon ketiga itu buru-buru menyatakan. Ling Han memberi maka kamu harus mendapatkan perawatan. Dia mengulurkan tangan dan menekan. Tetua pesangon ketiga itu langsung diubah menjadi 7 atau 8 bagian, tetapi Ling Han tidak memberikan pukulan fatal. Jadi, jika tetua pesangon ketiga itu disatukan, dia masih bisa membangun kembali dirinya sendiri, dan terus hidup. Tetapi semua orang,
baik yang berada di luar atau di dalam kota, tercengang dan ternganga kaget. Itu terlalu kuat, bukan? Penatua Pesangon keempat, setidaknya itu, dan dia bahkan mungkin menjadi raja tingkat di antara pembangkit tenaga listrik Pesangon keempat pada saat itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat? Saat ini, tidak ada yang tahu hubungan seperti apa yang dimiliki Ling Han dengan klan Liu, apakah mereka musuh atau teman. Dengan demikian, pihak klan Liu tidak merasa terbebani, sementara pihak klan Kong juga tidak berani melanjutkan serangan mereka. Tiba-tiba, keheningan turun. Satu orang saja yang bisa memutuskan pertempuran. Ini adalah efek dari elit. Ling Han tidak peduli. Dia terus menyeret saudara ketujuh saat dia berjalan ke depan. Dan dengan sangat cepat, dia telah tiba di depan kota kecil. Formasi pertahanan hanya berjarak dekat. Di tembok kota, seorang tetua bertanya pada Ling Han, "Tuan, apakah Anda teman atau musuh?" Ini adalah tetua besar Pesangon keempat, serta pemimpin klan Liu Clan saat ini, Liu Huasan. Ling Han tersenyum. "Sekarang kamu memiliki pengunjung, apakah kamu tidak akan mengundangku masuk?" Di tembok kota, semua anggota klan Liu mulai menggelengkan kepala. Dia pasti bercanda. Saat ini, mereka masih dilindungi oleh formasi, tetapi begitu mereka menonaktifkannya, mereka akan menjadi seperti wanita cantik yang berbaring telanjang di depan orang cabul. Itu akan terlalu berbahaya. Sebelum mengetahui apakah Ling Han adalah teman atau musuh, mereka harus sangat berhati-hati, dan pasti tidak boleh ceroboh. Ling Han menghela nafas. "Cara Anda memperlakukan tamu benar-benar terlalu mengerikan. Saya ingin mengajukan keluhan. Tuan, jika Anda dapat membantu klan Liu kami menyelesaikan kesulitan saat ini, Anda dapat meminta apapun yang Anda inginkan." Liu Huasan menyatakan, tampak sangat murah hati. Tidak mungkin dia tidak bermurah hati. Itu karena di bawah serangan kuat klan Kong, mereka tidak bisa bertahan lama. Dan begitu kota itu dilanggar, semua anggota klan Liu, tua dan muda, akan dibunuh. Jika mereka mati, apa gunanya memiliki kekayaan? Hehe, jika Tuan bisa menembus pertahanan kota klan Liu, maka semua kekayaan klan Liu dapat diserahkan kepada Tuan. Di pihak klan Kong, seorang tetua juga melangkah keluar. Meskipun dia sangat jauh, suaranya masih tertransmisi dengan jelas. Ini adalah pemimpin klan-klan Kong, Kong Zangjin. Pemimpin klan Tuan, semua anggota klan Kong berseru kaget. "Apa? Untuk benar-benar menyerahkan semua kekayaan klan Liu? Kalau begitu, bukankah klan Kong akan mendapatkan begitu banyak masalah tanpa hasil?" Namun Kong Zangjin melambaikan tangan dengan acuh. Para junior ini benar-benar picik. Kekayaan sejati klan Liu terletak di tambang dan kebun herbal mereka. Ling Han tidak bisa memindahkan ini, dan bahkan jika Kong Zangjin saat ini berada di atas angin, mereka masih harus membayar harga yang sangat mahal jika mereka ingin melenyapkan klan Liu. Meskipun kata-katanya sangat murah hati, dia hanya bermurah hati dengan kekayaan orang lain. "Pak," Liu Huasan memanggil dengan keras. "Pak!" Kong Zangjin juga berteriak keras. Sekarang, Ling Han adalah variabel. Kekuatannya tak terduga, jadi semua orang ingin merebutnya ke pihak mereka. Siapa tahu, timbangan kemenangan bisa memiringkan satu sisi hanya karena dia condong ke arah mereka. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Jika kamu tidak mau mengundangku masuk, aku hanya bisa masuk sendiri." Dia mengangkat tangan, dan menekan ke bawah. Weng, dinding cahaya segera muncul dari udara tipis, segel dao besar berkedip. Ling Han mengulurkan jari dan menjentikan. Weng, dinding cahaya bergetar sedikit seperti riak yang naik di permukaan air. Gelombang kristal naik. Apa yang dia lakukan? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mungkin berencana untuk menerobos formasi dengan paksa, kan? Itu praktis delusi. Ini adalah formasi penakluk darah, yang mampu menghentikan bahkan para elit jiwa surgawi. Jika itu tidak terjadi, kita sudah lama menerobos. Kami hanya dapat menggunakan formasi kami sendiri untuk menerobos formasi ini, dan menggunakan mesin perang untuk perlahan-lahan melemahkan kekuatan anggota klan Liu sehingga formasi besar akan kehilangan sumber kekuatannya. Meskipun dia sangat kuat, jika dia benar-benar bisa menembus formasi, aku akan menelan batu ini. Anggota klan Kong berbisik di antara mereka sendiri, dan begitu pula anggota klan Liu. Namun,
Mereka bahkan lebih percaya diri dan berpikir bahwa selama ada seseorang yang mempertahankan formasi, maka formasi besar ini tidak akan pernah bisa ditembus. Tuan, Anda tidak perlu membuang waktu. Tidak mungkin Anda bisa menembus formasi, kata Liu Huasan dengan tenang. Ling Han tersenyum tipis dan menyalurkan peraturan pembantaian. Dia memberikan sapuan jarinya. Perisai cahaya bergetar sedikit, dan segera hancur seperti kristal, berubah menjadi potongan kristal yang tak terhitung jumlahnya yang memantulkan cahaya menyilaukan. Semua orang tergagap bersamaan. Formasi itu benar-benar telah ditembus, dan itu hanya dengan jari. Apa jenis kekuatan ini? Itu terlalu menakutkan dan mencengangkan. Namun, Ling Han tidak memanfaatkan pembukaan dan masuk. Dengan demikian, perisai cahaya segera direformasi dan menyelimuti kota sekali lagi. Bagaimanapun, Ling Han tidak menghancurkan formasi dan hanya menembus perisai formasi dengan paksa. Itu seperti bagaimana seseorang menembus pertahanan lawannya dalam pertempuran antara pembudidaya, tetapi pertanyaan apakah dia akan melukai lawannya akan tergantung pada apakah dia terus menindaklanjuti serangannya. Ling Han menyalurkan peraturan petir lagi, dan segel ungu segera muncul di telapak tangannya, berkedip-kedip dengan listrik. Dia mengulurkan tangannya dan menekan ringan pada perisai cahaya. Kilat segera melesat keluar dari telapak tangannya, langsung menutupi seluruh perisai cahaya. Perisai cahaya itu langsung hancur berkeping-keping disertai dengan cahaya listrik. Formasi itu kembali rusak. Semua orang sekali lagi menganga dengan mulut terbuka dan mata melotot. Dia telah menembus formasi lagi, dan itu menggunakan metode lain pada saat itu. Ling Han masih tidak mengambil langkah. Oleh karena itu, perisai cahaya pulih sekali lagi. Dengan semangat tinggi, dia mencoba peraturan luar angkasa lagi. Dengan kilatan sosoknya, dia langsung muncul di sisi lain dari perisai cahaya. Semua orang menjawab, kemudian, dia menggunakan api 9 surga, air sumber suanyin, emas hijau esensi perusahaan, dan sebagainya. Singkatnya, dia telah menggunakan setiap satu dari 8 kekuatan sumber langit dan bumi sekali, dan dia dapat dengan mudah menembus formasi pertahanan itu setiap saat. Semua orang sudah kaget sampai mati rasa. Mulut mereka berkedut gila-gilaan, namun mereka tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Ini sangat tidak menyenangkan. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan akhirnya melangkah ke kota kecil. Mundur, Kong Zangjin berkata dengan suara bergetar. Pria ini sangat kuat, dan Kong Zangjin sebenarnya bermaksud untuk tawar-menawar dengannya. Dia benar-benar sangat berani. Para anggota klan Kong sudah gemetar ketakutan setengah mati. Sekarang setelah mereka mendapat perintah dari kakek tua mereka langsung berbalik dan melarikan diri dengan panik. Takut Ling Han tiba-tiba berubah pikiran dan mengatakan dia ingin berkunjung ke klan Kong atau semacamnya. Tuanku, anggota klan Liu tidak bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa turun dari tembok kota dan berlutut untuk memberi salam kepada Ling Han. Bagaimanapun, Liu Huasan adalah pemimpin klan. Mengumpulkan keberaniannya, dia bertanya, "Berani saya bertanya, Tuanku, mengapa Anda datang?" Chapter 2124. Tanpa judul. Ling Han menarik saudara ketujuh ke depan dan menjawab, saya di sini untuk mencari keadilan." "Mencari keadilan, Tuanku? Beranikah saya bertanya pelanggaran apa yang telah dilakukan klan kami terhadap Anda?" Liu Huasan bertanya dengan hati-hati. Ling Han menendang kakak ketujuh dan menjawab, "Bukan aku, tapi 2 anak." Dia menceritakan bagaimana Seven Brother dan rombongannya hampir menabrak anak-anak. Mendengar Ling Han menyelesaikan ceritanya, setiap anggota klan Liu memasang ekspresi aneh. "Sial, hanya karena masalah kecil seperti itu, kamu benar-benar menuduh klan Liu secara pribadi? Bukankah itu hanya 2 manusia biasa? Siapa yang akan peduli dengan hidup atau mati mereka?" Ling Han melirik massa dan berkata dengan tenang, "Aku peduli." Meskipun anggota klan Liu masih tidak memikirkannya,
mereka tidak berani mengungkapkan pikiran mereka dalam ekspresi mereka. Kalau begitu, beranikah saya bertanya, Tuanku, kompensasi seperti apa yang ingin Anda cari dari kami? Liu Huasan bertanya. Apapun masalahnya, Ling Han masih menyelesaikan ancaman klan Kong untuk mereka setidaknya untuk saat ini. Itulah masalahnya, dan Ling Han juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan klan Liu seorang diri. Dengan demikian, anggota klan Liu secara alami tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat padanya sama sekali. Ini adalah Raja Iblis. Siapa yang tahu kerusakan mengerikan seperti apa yang akan disebabkan oleh kemarahannya yang menggelegar, karena kamu tidak bisa mengendalikan bawahanmu sendiri. Lalu apakah klan Liu masih perlu ada? Ling Han bertanya dengan tenang. Kamu ingin menghancurkan klan Liu kami? Liu Huasan menarik napas dengan tajam. Ling Han menggelengkan kepalanya. Aku akan memberimu waktu 1 bulan untuk membubarkan klan Liu. Kalau tidak, saya akan membubarkannya atas nama Anda. Tuanku, itu hanya 2 bocah kecil, dan klan Liu kita harus membayar harga yang selangit untuk itu. Ini tidak adil, Liu Huasan memanggil dengan keras, penuh dengan tantangan. 1 bulan, Ling Han tidak membuang kata-kata lagi, dan hanya menemukan sebuah rumah di kota untuk tinggal. Ia memang sengaja memberi batas waktu 1 bulan. Tujuannya bukan untuk menghancurkan klan Liu, melainkan untuk memaksa klan Liu untuk terus mencari anggota sekte kekosongan kekaisaran. Ini adalah kesempatan. Dia ingin menemukan jalannya ke Imperial Void Sect. The Imperial Void Celestial King terhubung dengan cara yang tak terhitung jumlahnya dengan Yang Mulia Surgawi Emosi Tertutup, dan sangat mungkin bahwa dia adalah murid dari Yang Mulia Surgawi Emosi Tertutup. Bagi Ling Han, masuk ke Imperial Void Sect bukanlah motif utamanya. Apa yang benar-benar ingin dia ketahui adalah emosi tertutup Yang Mulia Surgawi. Ketika penguasa Menara Hitam meninggal, apakah itu ada hubungannya dengan 3 Yang Mulia Surgawi? Dugaan Ling Han adalah ya. Kalau tidak, mengapa Menara Kecil akan sangat waspada terhadap ketiga Yang Mulia Surgawi yang agung ini? Lalu apa kebenaran yang sebenarnya? Mengapa alam kuno terbelah menjadi 2? Seorang Yang Mulia Surgawi tidak mungkin melakukan hal seperti itu tanpa alasan yang masuk akal. Bukan, anjing hitam besar itu pernah berkata bahwa 3 Yang Mulia Surgawi memperlakukan badai kegelapan secara pasif. Sikap seperti apa yang sebenarnya dipertahankan oleh ketiga sosok perkasa ini? Ada banyak sekali hal yang hanya akan dia ketahui setelah dia melakukan kontak yang sebenarnya. Dia akan menggunakan klan Liu sebagai titik kontak, dan masuk ke sekte kekosongan kekaisaran terlebih dahulu, dan selanjutnya masuk ke istana emosi tertutup. Pemimpin klan Tuan, apa yang harus kita lakukan? Saat Ling Han pergi, anggota klan Liu meledak. Orang itu pastilah pembagi tingkat jiwa, dan memiliki kecakapan bertarung yang menakjubkan untuk bisa menerobos formasi secara paksa. Bahkan jika kekuatan kita dikalikan 100 kali lipat, itu tetap tidak berguna. Liu Huasan menekan tangannya ke bawah, dan berkata dengan tidak senang, apa yang membuatmu panik? Bukankah kita masih memiliki 1 langkah terakhir untuk dilakukan? Xiao Xian, pergi dan lakukan kunjungan pribadi untuk mengirim berita ke Green Willow City. Dia melihat ke arah seorang penatua. Ini adalah tetua agung pesangon ketiga dari klan Liu, dan elit terkuat kedua selain dia. Liu Xiaoxian bersenandung dan berkata, tetapi jika saya pergi, bagaimana jika klan Kong datang untuk menyerang kita lagi? Saat kakek tua pesangon ketiga ditarik, jika klan Kong datang untuk menyerang lagi, klan Liu akan berada dalam bahaya. Tidak apa-apa. Selama pembawa malapetaka itu masih ada di sini, klan Kong pasti tidak akan berani gegabah. Liu Huasan tampak penuh percaya diri. Pemimpin klan, itu, apakah itu benar-benar bisa dipercaya? Seseorang bertanya. Liu Huasan mengangguk, dengan catatan leluhur sebagai bukti, kami memang keturunan dari Imperial Void Celestial King. Namun, agak sulit untuk dibicarakan. Nenek moyang kita lahir dari kecelakaan antara cucu generasi ke-7 dari Imperial Void Celestial King dengan seorang pelacur. Semua orang memberi "oh". Tidak heran Liu Huasan sebelumnya sangat tidak mau berbicara tentang hubungan antara mereka dan Raja Surgawi Void Kekaisaran. Jadi itulah masalahnya. Memang, ini benar-benar sangat memalukan.
Baiklah, aku akan segera berangkat. Liu Xiaoshan mengangguk. Dia membuat keputusan cepat dan bergegas menuju Green Willow City. Dengan tingkat kultivasinya, jika dia mengerahkan semua upayanya, dia akan dapat tiba dalam 11 atau 12 hari. Ini juga mengapa Ling Han memberikan batas waktu sebulan. Setelah Liu Xiaoshan tiba, dia segera menggunakan formasi pemanggilan di sana untuk mendapatkan kontak dengan Sekte Kekosongan Kekaisaran. Awalnya, dengan statusnya, tidak mungkin dia bisa mendapatkan kontak. Namun, dia mengklarifikasi identitasnya pada saat pertama, dan yang lain lebih suka mempercayainya sebagai kebenaran daripada tidak, dan dengan demikian membantunya menemukan sosok sekte yang kuat. Pesan itu melewati beberapa level, dan diverifikasi berulang kali. Hanya dalam 3 hari, identitas klan Liu dikonfirmasi. Mereka memang keturunan dari Imperial Void Celestial King, tetapi garis keturunan mereka sudah sangat jauh dan tak terbatas. Namun, keturunan Raja Surgawi masih merupakan keturunan Raja Surgawi. Bagaimana mereka bisa dibiarkan diremehkan? Hehe, sebenarnya ada orang yang sombong. Saya benar-benar ingin melihatnya sendiri. Ketika mereka sedang berdiskusi siapa yang harus mereka kirim, seorang pria berjubah hijau berbicara. Dia tampak sangat muda, namun memiliki aura sombong, seolah-olah bahkan Raja Surgawi harus merendahkan diri di depannya. Yulan Fenghua, murid pribadi dari Imperial Void Celestial King, dan juga jiwa terbelah yang paling dicintainya. Saat ini, tingkat kultivasinya adalah jiwa bumi, dan merupakan raja di antara para raja. Dikatakan bahwa dia telah mewarisi sebagian dari pembawaan anggun dari Imperial Void Celestial King ketika dia masih muda. Putra suci Yulan, sama sekali tidak perlu bagimu untuk pergi, kan? Seseorang buru-buru menyarankan. Meskipun tingkat kultivasi Yulan Fenghua tidak terlalu tinggi, karena dia terlalu disukai oleh Raja Surgawi Void Kekaisaran, bahkan Raja Surgawi Surga Pertama atau Surga Kedua harus memberinya wajah. Dia terlalu penting. Jika sesuatu terjadi padanya, Imperial Void Celestial King pasti akan marah besar, dan tidak ada yang bisa menanggung konsekuensi seperti itu. Tidak apa-apa. Dia hanya bisa menjadi jiwa surga, paling banyak, kata Yulan Fenghua sembarangan. Meskipun dia hanya seorang jiwa bumi, dia telah mengalahkan bahkan tingkat raja jiwa surga sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa pembagi jiwa tier manapun hanya akan menjadi semut di matanya. Karena dia bukan hanya murid Imperial Void Celestial King, dia juga mendapatkan bimbingan pribadi dari Yang Mulia Surgawi Emosi Tertutup. Itu adalah tingkat Yang Mulia Surgawi. Karakter seperti apa itu? Memerintah tertinggi atas langit dan bumi. Dia secara alami bisa membuatnya begitu kuat sehingga bahkan tingkatan raja pun hanya bisa merasakan keputusasaan. Dia tidak percaya bahwa Ling Han mampu menandinginya. Itu hanya dorongan spontan yang memberinya ide untuk melakukan perjalanan ini. Saat Yulan Fenghua telah memutuskan, selain dari Imperial Void Celestial King, tidak ada orang lain yang bisa membuatnya berubah pikiran. Baiklah, kalau begitu putra suci Yulan akan berangkat. Yulan Fenghua berangkat. Dia memiliki perangkat penerbangan, yang secara pribadi diperkuat oleh Raja Surgawi Kerajaan Void dengan peraturan Dao besar. Kecepatan terbangnya sangat cepat, dan hanya dalam 3 hari, dia telah tiba di Green Willow City dari lokasi yang jauh tanpa batas. Dia menghubungi Liu Huasan, dan mereka kembali bersama ke klan Liu. Ketika mendapat kabar tersebut, Liu Huasan segera muncul bersama dengan para tokoh penting klan, untuk menerima kedatangan Yulan Fenghua. Selamat datang, Tuan Putra Suci. Semua anggota dewa memberi salam dengan hormat. Meskipun mereka adalah keturunan dari Imperial Void Celestial King, garis keturunan mereka terlalu jauh. Selanjutnya, mereka dilahirkan oleh seorang pelacur. Jadi mereka secara alami memiliki kepercayaan diri yang lebih rendah. Yulan Fenghua sama sekali tidak peduli. Dia sudah terlalu sering melihat pemandangan seperti ini, dan sama sekali tidak mungkin membuatnya merasakan perasaan superioritas apapun lagi. Dia mengangguk dengan santai, dan berkata, "Di mana pria sombong itu? Biarkan aku yang memimpin." Liu Huasan buru-buru menyatakan. Dipimpin oleh Liu Huasan,
Semua anggota klan Liu mengikuti dan menyerbu dengan megah ke tempat tinggal Ling Han saat ini. Dia benar-benar berani mengancam klan Liu. F***K. Mari kita lihat apakah kami tidak akan membunuhmu. Chapter 2125. Tuan Tingkat Raja. Meskipun kotanya besar, semua orang masih memutuskan elit tingkat duniawi. Jadi, dalam waktu kurang dari 7 atau 8 menit, semua orang telah tiba di tingkat pertama rumah tempat Ling Han tinggal. Ini adalah gedung setinggi 3 lantai, dan Ling Han tinggal di lantai 3. Kamu orang gila yang kurang ajar. Segera pergi, para anggota klan Liu segera berteriak. Sekarang, mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri. Batas sebulan belum tiba, dan kalian sudah menyelesaikan masalah kalian? Suara Ling Han terdengar dari lantai atas. Kamu sedang bermimpi. Hari ini adalah hari kamu menyerahkan kepalamu. Cepat dan turun untuk memberi salam kepada Tuan Putra Suci. Semua anggota klan Liu menuntut sekaligus. Putra Suci, Ling Han sedikit terkejut. Dia benar-benar telah mengeluarkan Putra Suci dari sekte kekosongan kekaisaran. Sepertinya klan Liu masih cukup penting. Dia membuka jendela dan menyapu sekilas massa yang berkumpul. Segera, dia fokus pada Yulan Fenghua. Pria seperti itu yang tampaknya memiliki lingkaran cahayanya sendiri akan menjadi seperti burung bangau dalam kawanan ayam dimanapun dia berada. Sangat mencolok di mata. Yulan Fenghua juga melihat ke arah Ling Han. Tatapannya sedikit berkedip dan menunjukkan sedikit kejutan. Dia benar-benar bisa merasakan dingin dari Ling Han, menyebabkan dia merasakan sedikit tusukan rasa sakit, seolah-olah dia telah bertemu musuh yang kuat. Apakah ini mungkin? Siapa dia? Monarch of Monarch, murid dari Imperial Void Celestial King, Grand Murid dari Silet Emotion Heavenly Venerable. Dengan identitas bergengsi seperti itu, siapa lagi yang bisa dibandingkan dengan dia di dunia ini? Mungkinkah yang lain adalah tingkat Raja Jiwa Surgawi kelas atas? Itu harus terjadi. Turunlah, berlutut dan lumpuhkan anggota tubuhmu, dan aku akan menyelamatkan hidupmu, katanya dengan tenang. Bahkan jika dia merasakan tekanan, dia masih dipenuhi dengan kepercayaan diri, dan berpikir bahwa jika mereka benar-benar akan bertarung, dia pasti akan tetap menjadi pemenang utama. Untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat darinya adalah sesuatu yang menjadi keahliannya. Itu juga merupakan tanda yang melekat padanya, lingkaran cahaya yang menyilaukan. Ling Han terkekeh, dan kemudian meludahkan, "Idiot, bodoh." Yulan Fenghua sedikit terkejut, dan kemudian kejutan yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan mutlak muncul dalam dirinya. Apakah ini benar-benar tingkat raja? Untuk benar-benar berbicara dengan cara tanpa pamrih, ini praktis memalukan. Tanpa sadar, dia mengepalkan tinjunya. Kontrol diri yang selalu dia banggakan tampaknya dengan mudah runtuh di depan Ling Han. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam dan baru kemudian dia menekan amarahnya. Kebanggaan sekte kekosongan kekaisaran kita tidak dapat diinjak-injak oleh siapapun. Karena Anda menolak untuk mengambil jalan keluar yang telah saya tawarkan kepada Anda, saya hanya dapat mengirim Anda dalam perjalanan ke dunia bawah. Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Ling Han menggigit apel yang renyah, tampak sangat kasual. Yang paling saya nikmati adalah menginjak apa yang disebut keajaiban. Anda sepertinya gatal, jadi apakah Anda meminta untuk dipukuli? Kamu mencari kematian, Yulan Fenghua berseru ringan. Sosoknya naik ke udara dan menyerang Ling Han. Tangan kanan Ling Han mengepal dan memberikan pukulan pada Yulan Fenghua. Peng, kedua pria itu masing-masing melancarkan pukulan. Seketika, Origin Power bentrok terlebih dahulu, membentuk perebutan kekuasaan. Regulasi tanpa batas melonjak, berubah menjadi bilah yang tidak bisa dihancurkan. Peng, 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 semua benda di sekitarnya langsung diubah menjadi memo. Karena Ling Han telah pindah, penduduk sekitarnya sudah lama pindah, tetapi masih banyak orang yang datang bersama Yulan Fenghua. Disapu oleh bilah tajam ini, banyak yang langsung terbunuh. Liu Huasan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, wajahnya berkedut liar. Mereka dilakukan untuk. Mereka yang memenuhi syarat untuk datang adalah pilar pendukung klan,
dan sekarang praktis lebih dari setengahnya telah tersingkir dengan satu bentrokan. Bagi klan Liu, ini adalah pukulan telak, dan mereka mungkin tidak dapat pulih dari kerusakan semacam ini bahkan dalam beberapa ratus juta tahun. Mengapa ini masih hasilnya ketika Yulan Fenghua datang? Kali ini, Yulan Fenghua benar-benar terkejut. Ling Han sebenarnya adalah Yin Soul Tier, level minor lebih rendah dari dirinya sendiri. Mustahil, tingkat kultivasi lawannya lebih rendah dari miliknya, namun pihak lain benar-benar dapat memancarkan tekanan yang mengintimidasi seperti itu, dan membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang kuat. Bahkan, dia berhasil menahan pukulan darinya. Bagaimana bisa ada orang aneh seperti itu? Saya Yulan Fenghua, dia mengumumkan dengan suara yang dalam. Dia bahkan tidak melirik anggota klan Liu, yang telah terlibat dalam gelombang kejut, dan menatapnya. Imperial Void Celestial King benar-benar memiliki terlalu banyak keturunan, dan menghadapi keberadaan seperti itu yang garis keturunannya sangat jauh sehingga praktis dapat diabaikan, dan yang memiliki asal-usul yang begitu rendah, tentu saja tidak perlu terlalu khawatir tentang hidup atau mati mereka. Ling Han dengan tenang menyatakan, sedikit keseriusan melintas di tatapannya. Tekanan yang diberikan Yulan Fenghua padanya tidak kalah dengan apa yang dia rasakan dari Ji Wuming. Namun, Yulan Fenghua adalah jiwa bumi, tingkat kecil lebih tinggi dari Ling Han. Dengan perbandingan seperti itu, dapat dilihat bahwa Yulan Fenghua lebih rendah dari Ji Wuming. Benar, Ji Wuming adalah Raja Surgawi Surga ke-9 yang telah bereinkarnasi dan berkultivasi kembali. Selain orang seperti Ling Han yang diberkati oleh surga, bagaimana orang lain bisa membandingkan Ling Han, Yulan Fenghua bergumam beberapa kali. Saya akan mengingat itu. Tidak perlu. Ling Han buru-buru melambaikan tangan. Saya tidak punya kebiasaan diingat oleh laki-laki. Mulut nakal. Ekspresi Yulan Fenghua menjadi gelap. Dia mengangkat tangan kanannya, dan mencengkeram udara kosong, seolah-olah ada sesuatu yang padat di tangannya. Kemudian, dia mulai menyeret dari tangan kirinya ke tangan kanannya, dan pedang transparan muncul dari udara tipis. Jika Anda dapat memblokir 100 gerakan dari saya akan menyelamatkan hidup Anda, katanya. Meskipun Ling Han telah berhasil memblokir pukulan dari Yulan Fenghua masih dipenuhi dengan keyakinan mutlak pada kemenangan dan dirinya sendiri. Namun, dia masih tidak berani meremehkan Ling Han sedikitpun, dan memanggil Pseudo Celestial Tool miliknya sendiri. Kalau tidak, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa membunuh Ling Han dalam 100 gerakan. Kalau begitu, aku akan bermain denganmu. Ling Han merasakan sensasi. Dia juga ingin tahu sejauh mana kekuatan pertempurannya saat ini telah tercapai. Membunuh. Sosok Yulan Fenghua menerkam, dan dalam sekejap, 3 jiwa yang terbagi menyerbu keluar bersama-sama. Mereka menyerang Ling Han dari 3 sisi, sementara yang asli mengacungkan Pseudo Celestial Tool dengan tebasan ke arah Ling Han. Hanya ada 4 dari mereka, namun memiliki aura yang mengesankan seolah-olah bahkan pasukan yang hebat pun tidak dapat menandinginya. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah menembus lubang di kubah surga dan mendikte langit dan bumi. Ling Han tidak menggunakan jiwanya yang terbagi, melainkan menarik pedang iblis surgawi dan menyerang Yulan Fenghua. Arogansi, Yulan Fenghua menyeringai dingin. Orang lain ingin menentangnya tanpa menggunakan jiwanya yang terbagi. Keempatnya adalah satu dan sama, dan melancarkan serangan gila terhadap Ling Han secara bersamaan. Peng, peng, peng. Gelombang kejut ceroboh yang dihasilkan dari bentrokan mereka dapat menyebabkan kerusakan besar. Bahkan sebelum 10 gerakan terlewati, kota kecil klan Liu telah benar-benar hancur. Tidak hanya fondasinya yang benar-benar hilang, bahkan lapisan tanah yang dalam telah terkikis, berubah menjadi danau besar. Ling Han dan Yulan Fenghua sedang bertarung sengit di atas danau ini. Ling Han menyalurkan berbagai kekuatan sumber, tetapi tidak hanya dia tidak dapat menekan Yulan Fenghua, dia dipukuli hingga mundur terus-menerus, dan telah jatuh ke dalam kerugian. Kuat, dia sangat kuat. Dia tidak punya pilihan selain memanggil 2 jiwanya yang terbagi untuk bergabung dalam pertempuran, atau dia benar-benar bukan tandingan Yulan Fenghua.
Dua keajaiban muda yang hebat semuanya mengerahkan upaya penuh mereka. Setiap pukulan mampu membuat matahari redup dan tidak bercahaya, bahkan menyebabkan bintang-bintang kehilangan warnanya. Ekspresi Yulan Fenghua sedikit jelek. Dia sebenarnya hanya berhasil melawan Ling Han sampai seri. Untuk tidak mengatakan fakta bahwa dia masih memiliki keunggulan superior dari level minor, bahkan jika kedua level kultivasi mereka sama, ini masih sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dalam pertempuran tingkat kultivasi yang sama, dia harus benar-benar tak terkalahkan. Ini hampir 300 gerakan, kan? Ling Han bertanya dengan santai. Sebelumnya, Yulan Fenghua telah berjanji untuk mengalahkan Ling Han dalam 100 gerakan. Yulan Fenghua tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sekarang benar-benar marah. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Ling Han, dia masih ingin mengalahkan Ling Han. Kalau tidak, harga dirinya tidak akan mengizinkannya. Pilar surgawi, dia berteriak ringan, dan membuat gerakan menarik. Tiba-tiba, pilar transparan seperti kristal turun dari langit, menekan Ling Han. Ling Han secara mengejutkan menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa lagi bergerak. Chapter 2126. Pengaturan. Ini adalah pengekangan spasial. Sebelum tingkat Raja Surgawi, peraturan ruang lebih unggul dari 5 elemen, dan kebanyakan orang mengolah 5 elemen. Dengan demikian, siapapun yang mengembangkan peraturan ruang angkasa akan lebih unggul dari yang lain secara alami. Yulan Fenghua menunjukkan sedikit kesombongan. Ini adalah teknik rahasia yang unik untuk Imperial Void Celestial King. Di antara 9 murid Imperial Void Celestial King, dia adalah satu-satunya yang telah memahami teknik rahasia ini. Di bawah pilar surgawi, anggota tubuh Ling Han akan tertahan, seolah-olah dia ditekan oleh pilar surga. Boom, dia mengirimkan serangan telapak tangan langsung ke dada Ling Han. Jika pukulan ini mendarat, Ling Han pasti akan mengalami cedera serius. Namun, Yulan Fenghua sengaja menghindari pikirannya, yang dapat dianggap telah memenuhi janjinya sebelumnya. Selama Ling Han bisa bertahan 100 langkah darinya, dia akan menyelamatkan nyawa Ling Han. Ling Han tersenyum tipis. Weng, ruang di sekitarnya melengkung, seolah-olah cermin yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Gambar Ling Han bisa dilihat di mana-mana. Kamu bisa menggunakan Regulations of Space, dan menurutmu aku tidak bisa? Yulan Fenghua segera berhenti tiba-tiba. Itu karena dia sama sekali tidak bisa membedakan mana Ling Han yang asli. Mereka semua memancarkan aura yang membuatnya tampak seperti yang asli. Tapi bagaimana bisa begitu banyak diri sejati ada? Jadi mereka pasti salah. Lalu, di mana yang asli? Potongan spasial hebat. Dia hanya terkejut sesaat, dan kemudian segera menggunakan teknik surgawi lainnya. Pseudo Celestial Tool di genggamannya bersinar, dan mengirimkan seberkas cahaya sepanjang 30.000 meter, menebas sekelilingnya. Seketika, ruang itu hancur. Gambar-gambar Ling Han itu juga hancur berkeping-keping. Akhirnya, diri sejati Ling Han muncul. Dia berdiri di udara 300 meter jauhnya, dan dua jiwanya yang terpisah berdiri di sampingnya. Yulan Fenghua berdiri, pedang di tangan. Kamu memang sangat kuat, tapi jelas bukan tandinganku. Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Dia tidak menggunakan Great Clash of Source Powers. Dia yakin jika dia menggunakan gerakan ini, bahkan jika Yulan Fenghua tidak mati, dia pasti tidak akan berani menerima serangan kedua darinya. Itu karena aku benar-benar sekuat itu, Yulan Fenghua menyatakan dengan bangga, menjulurkan tangan kirinya ke Ling Han. Kiang, beberapa rantai peraturan surgawi ditembakkan, berubah menjadi jaring yang menutup semua jalan mundur untuk Ling Han. Ling Han juga menekan tangan kirinya, pengaktifan peraturan pembantaian. Pedang Qi menari dengan liar, memotong rantai peraturan surgawi yang telah ditembakkan oleh Yulan Fenghua menjadi berkeping-keping. Dia melancarkan serangan, dan Heaven Destroying Nine Swords digunakan, kekuatan ganasnya membubung setinggi langit. Peng, 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 weng, 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 dua keajaiban besar bentrok, dan satu demi satu teknik surgawi dilemparkan. Ketegangan eksplosif menjadi lebih berat dan lebih berat,
dan kekuatan teknik rahasia mereka juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Semua keajaiban bangga, terutama untuk penguasa tingkat raja seperti mereka. Jika tingkat kultivasi mereka dekat, maka mereka pasti ingin menang, dan tekanan Yulan Fenghua jelas lebih berat karena dia memiliki keunggulan tingkat kecil atas Ling Han. Bahkan jika Ling Han memaksanya untuk mengikat, dia juga tidak bisa menerimanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membawa dirinya untuk menghadapi orang lain di masa depan, melepaskan teriakan perang, seluruh pribadinya menjadi halus. Satu demi satu, paku spasial melesat keluar dari tubuhnya. Masing-masing adalah pukulan luar biasa dari puncak jiwa surga, dan dijamin bahwa bahkan tingkat raja jiwa surga akan sangat terganggu oleh ini. Ling Han tidak ingin dengan mudah mengungkap rahasia ketangguhan fisiknya. Dengan demikian, ia juga menggunakan peraturan ruang angkasa, dan memanifestasikan ribuan dirinya. Tidak peduli seberapa kuat seranganmu, jadi apa jika tidak bisa mengenai saya? Itu sama sekali tidak berguna. Kedua keajaiban itu terus-menerus dan tanpa henti bertarung dengan intens seperti itu. Terkadang, Ling Han yang memukuli Yulan Fenghua, sementara di lain waktu, Yulan Fenghua yang menekan Ling Han. Ofensif dan defensif beralih dari satu sisi ke sisi lain dengan kecepatan yang mengejutkan, dan tak satu pun dari mereka benar-benar bisa mengklaim di atas angin. Hahaha, Yulan Fenghua tiba-tiba tertawa keras. Dia mengambil inisiatif untuk berhenti, dan berkata, kekuatanmu dekat denganku, dan tidak ada artinya bagi kita untuk terus bertarung. Mengapa kita tidak menyerukan gencatan senjata sekarang? Tentu, Ling Han mengangguk. Semua yang dia lakukan hanyalah untuk masuk ke sekte kekosongan kekaisaran, jadi dia secara alami tidak akan benar-benar bertarung dengan Yulan Fenghua sampai mati. Jika dia benar-benar serius, dia akan menggunakan bentrokan besar kekuatan sumber. Kekuatan destruktif itu cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, dan bahkan mampu meledakkan lubang melalui kehampaan. Ayo, saudara Han, mari kita mengobrol dengan baik. Yulan Fenghua menarik tangan Ling Han, menampilkan citra teman baik dan saudara. Semua anggota klan Liu bertukar pandang. Mereka dilakukan begitu saja, bukankah dia mengatakan bahwa dia akan membunuh Ling Han, dan sekarang, klan Liu sudah diratakan dengan tanah, dengan banyak anggota mereka tewas. Dari siapa mereka akan mencari keadilan, tapi Yulan Fenghua adalah putra suci dari sekte kekosongan kekaisaran, sementara mereka hanyalah keturunan seorang pelacur. Bagaimana mereka bisa membandingkan, lebih jauh lagi, kesenjangan kekuatan praktis adalah perbedaan antara langit dan bumi, jadi sebaiknya mereka diam saja. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin membuat marah Yulan Fenghua untuk melenyapkan mereka. Yulan Fenghua tersenyum sangat cerah di permukaan, tetapi niat membunuh sudah bergeser diam-diam di dalam hatinya. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Ling Han, tetapi dia juga yakin bahwa Ling Han tidak bisa melakukan apapun padanya. Namun, Ling Han lebih rendah darinya pada tingkat kecil. Jadi, dalam pertempuran dengan tingkat kultivasi yang sama, dia jelas bukan tandingan Ling Han. Yang juga berarti bahwa yang terakhir bahkan lebih jenius dari dirinya sendiri. Dia pasti tidak bisa membiarkan keajaiban semacam ini ada di matanya, dan dia bertekad untuk melenyapkannya. Karena itu, dia harus menenangkan Ling Han terlebih dahulu, dan kemudian mengatur beberapa pengaturan untuk menyingkirkan Ling Han. Seseorang yang bahkan lebih aneh dari dirinya tidak bisa dibiarkan hidup di dunia ini, setidaknya bukan seseorang tanpa latar belakang apapun seperti Ling Han. Dia sudah meninggalkan kota klan Liu bersama Ling Han meskipun kota itu sudah diratakan dengan tanah. Kemudian, mereka menemukan sebuah restoran, duduk saling berhadapan, dan mulai berbicara. Yulan Fenghua mencoba menyebarkan info dari Ling Han, dan Ling Han mencoba hal yang sama. Yulan Fenghua ingin tahu asal-usul Ling Han. Jika orang ini terhubung dengan Raja Surgawi Surga ke-9 atau bahkan tingkat yang mulia surgawi, maka bahkan dia tidak akan berani bertindak sembarangan. Dan Ling Han ingin tahu lebih banyak tentang sekte kekosongan kekaisaran, jadi tentu saja tidak ada cara yang lebih sederhana dan lebih langsung daripada bertanya kepada putra suci sekte kekosongan kekaisaran. Selain itu, Ling Han juga ingin tahu di alam surgawi mana dia berada.
jika dia bertanya secara langsung, orang lain mungkin akan tertawa sampai mati. Anda bahkan tidak tahu di mana Anda sendiri. Setelah berbicara lama, mereka berdua akhirnya mendapatkan beberapa informasi yang mereka butuhkan masing-masing. Yulan Fenghua telah mengkonfirmasi bahwa Ling Han tidak berasal dari latar belakang yang kuat, tetapi benar-benar sangat berbakat dan memiliki keberuntungan yang sangat baik. Sementara Ling Han juga menemukan beberapa fakta tentang Imperial Void Sect. Setidaknya, dia menemukan alam surgawi mana dia saat ini. 10.000 kemegahan surga, yang terletak berdekatan dengan surga rock. Ling Han menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak dialihkan terlalu jauh. Saudara Ling, apakah Anda tertarik untuk berkunjung ke Imperial Void Sect? Yulan Fenghua menawarkan undangan kepada Ling Han. Dengan bakat alamimu, Saudara Ling, tuanku mungkin juga menghargaimu, dan bahkan mungkin menerimamu sebagai murid. Ini dia. Ling Han tidak mau percaya bahwa pria lain akan sangat baik. Sebaliknya, dia hanya ingin menipu dia untuk memasuki Imperial Void Sect. Pada saat itu, dengan status Yulan Fenghua, akan sangat mudah baginya untuk membunuhnya secara diam-diam dengan jebakan. Namun, ini sejalan dengan rencana Ling Han sendiri. Dia ingin masuk ke sekte kekosongan kekaisaran, dan akhirnya masuk ke istana emosi tertutup dengan itu sebagai batu loncatannya. Namun, itu tidak sekarang. Saya masih memiliki beberapa masalah pribadi untuk diselesaikan, jadi mungkin beberapa saat kemudian, jawab Ling Han. Dia ingin pergi ke Istana Rock dulu. Itu tidak bisa menunggu lagi. Kapan? Yulan Fenghua bertanya, tidak mau mengundurkan diri. Ling Han berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, kita akan menetapkan waktu 100 tahun dari sekarang. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kedatangan Brother Ling di Imperial Void Sect. Yulan Fenghua bukan tipe orang yang mengkhawatirkan keuntungan dan kerugiannya. Segera, dia bertepuk tangan. Bagi Celestial, waktu 100 tahun akan berlalu dengan mudah hanya dengan menjentikkan jari. Ling Han mengangguk dan berkata, aku akan pergi. Silahkan. Yulan Fenghua berdiri untuk mengirimnya pergi. Ling Han telah mencapai tujuannya untuk perjalanan ini, jadi dia secara alami tidak akan berkeliaran lebih lama lagi. Satu-satunya tujuannya dengan sengaja mengambil jalan memutar ini adalah sekte kekosongan kekaisaran. Kamu harus mempertimbangkan dengan serius. Menara kecil tiba-tiba angkat bicara. Chapter 2127. Terkepung. Apa maksudmu? Ling Han bertanya. Raja Surgawi Void Kekaisaran bukanlah Raja Surgawi Surga ke-9 biasa. Kekuatannya tak terduga, dan hanya berjarak seutas benang dari tingkat yang mulia surgawi, kata menara kecil dengan sungguh-sungguh. Jika dia diberi beberapa zaman lagi, dia mungkin benar-benar dapat menembus batas besar surga dan bumi, dan berhasil mencapai tingkat yang mulia surgawi. Jika dia ingin tahu tentangmu, tidak mungkin kamu bisa menyimpan rahasia apapun. Ling Han mengangguk dan menjawab, tidak apa-apa. Itu hanya ide di kepala saya untuk saat ini. Bukannya aku begitu bertekad untuk pergi. Namun, mungkinkah aku tidak bisa membodohi mata Raja Surgawi Surga ke-9, atau bahkan yang mulia surgawi? Jika yang dia ajak bicara bukanlah menara kecil, sangat tidak mungkin bagi Ling Han untuk menyuarakan pertanyaan seperti itu. Untuk membodohi mata Raja Surgawi Surga ke-9, atau bahkan yang mulia? Apakah dia bercanda? Namun, menara kecil adalah alat tingkat mulia surgawi, jadi mungkin memang ada beberapa cara yang mungkin. Menara kecil berhenti, dan setelah beberapa saat, akhirnya berkata, ada teknik rahasia di Istana Suci Surgawi yang dapat menipu langit dan bumi, dan berkoordinasi dengan kekuatan Anda dari kekuatan sumber 5 elemen. Itu mungkin bagi Anda. Untuk sementara menipu Raja Surgawi Surga ke-9. Namun, jika Imperial Void Celestial King mengamatimu dengan cermat, jangan pernah berpikir untuk menyembunyikan apapun. Apakah kamu bahkan tidak berpikir tentang tingkat yang mulia surgawi? Ini telah melampaui peraturan langit dan bumi, dan telah menyentuh langsung pada esensi. Ling Han mengangguk. Rupanya, dia benar-benar perlu melakukan perjalanan ke Istana Suci Surgawi, dan dia hanya bisa melihat putranya saat dia berada di sana.
Siapa yang tahu jika bocah konyol ini masih di penjara? Dia berangkat menuju surga Rock, kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Terlalu banyak tahun telah berlalu. Dia rindu bertemu orang tua dan kekasihnya lagi. Pikiran seperti itu menjadi semakin mendesak dan mendesak. Sekarang dia telah memahami peraturan ruang yang kuat. Dia menggunakan ruang void dan mendorong kecepatannya ke puncak. 2 bulan kemudian, dia memasuki surga Rock. Itu tidak bisa dihindari. Bahkan jika kecepatannya saat ini telah mencapai puncak, itu masih hanya puncak dari tingkat jiwa pembagi. Setiap tingkat istana abadi akan dapat dengan mudah menghancurkannya. Itu hanya 2 bulan, dan ini sudah sangat cepat. Setelah memasuki Rock Heaven, dia kadang-kadang melihat manifestasi Ki membentuk banyak gambar rock di udara. Namun, dia dengan cepat melihat panah menembak dari tanah dan menghancurkan manifestasi ini. Pada awalnya, Ling Han mengira ini hanya fenomena acak, tetapi setelah beberapa kali hal yang sama terjadi, Ling Han akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Siu, panah tajam lainnya melesat dan menghancurkan Key of the Rock. Ling Han segera terbang, turun menuju tempat panah tajam itu melesat keluar. Sosoknya turun dan melihat bahwa seorang pria paruhbaya baru saja menarik busur raksasa yang dia pegang. Warnanya hijau tua, dan bahkan lebih tinggi dari pemanah. "Berat, apa yang kamu lihat?" Pria paruhbaya ini memelototinya. Beberapa bintang besar muncul di pupilnya, dan memancarkan aura yang menakutkan. Ini adalah elit besar tingkat istana abadi. Ling Han mengepalkan tinjunya untuk memberi salam, dan berkata, "Junior ini kebetulan lewat, dan secara kebetulan melihat senior menggunakan teknik kuatmu." Panah dengan marah melesat menembus langit, memiliki dominasi tanpa batas. Saya dengan demikian sengaja datang, berharap untuk mengagumi sikap anggun senior. Dia bisa berbicara dengan cara yang sangat pedas, menyebabkan orang lain marah, tetapi pada saat yang sama, dia juga bisa berbicara dengan cara yang membuat orang lain merasa sangat senang dan nyaman. Pria paruhbaya ini sangat senang dengan pujian ini, dan tidak bisa menahan tawa keras ketika dia berkata, "Itu benar. Saya terkenal sebagai Ultimate Shot. 1 orang dan 1 anak panah, dan saya bisa menghentikan ribuan tentara dan kuda di jalur mereka. Dia telah dikirim untuk berjaga-jaga di sini. Itu sebenarnya cukup membosankan, dan dia kebetulan bertemu dengan seseorang yang mengagumi dia. Jadi, bahkan jika ini hanya seorang junior, dia masih bisa membantunya melewati beberapa waktu." "Apakah senior di sini untuk berburu binatang abadi?" Ling Han pura-pura tidak tahu. "Hehe, kamu tidak mengerti." Pria paruhbaya itu menggelengkan kepalanya. "Apa yang saya tembak sebelumnya disebut Rocky. Menurut legenda, ketika langit dan bumi pertama kali terbelah, Source Beast, Rock, lahir di sini. Jadi, bahkan jika Rock sudah lama mati, masih akan ada Rocky yang memancar di sini." "Apa gunanya?" Ling Han masih berpura-pura sangat bodoh dan naif. Pria paruhbaya itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian ragu-ragu. Dia melirik Ling Han, dan kemudian menepuk kepalanya, berkata, "Jika Anda seorang wanita, saya akan mencurigai motif Anda. Namun, Istana Rock tidak menerima murid laki-laki, jadi Anda tidak boleh memiliki hubungan dengan Istana Rock. Tidak ada salahnya memberitahumu. Istana 4 Laut kita saat ini sedang mengepung Istana Rock, dan menghancurkan Rocky ini adalah misiku. Itu dapat memutuskan sumber kekuatan untuk Istana Rock, dan juga dapat memutuskan kekayaan mereka juga. Istana Rock adalah kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-9. Fakta bahwa pria paruhbaya itu secara pribadi bisa datang dan berpartisipasi dalam pertempuran untuk melenyapkan Istana Rock akan menjadi sesuatu yang bisa dia banggakan di masa depan, dan dia akan bisa membanggakannya selama sisa hidupnya. Keadaan Istana Rock sudah memburuk sejauh ini, musuh mereka sudah di sini menghancurkan Rocky tanpa keberatan sedikit pun, yang setara dengan melompati kepala mereka, tetapi Istana Rock tidak bisa berbuat apa-apa. Keadaannya benar-benar sangat mengerikan. Ling Han terus mencoba menggali informasi dari pria paruhbaya itu, dan yang terakhir,
Pertama, bosan, dan kedua, tidak mencurigai adanya motif tersembunyi, dan berpikir bahwa karena Ling Han adalah seorang pria, dia pasti tidak berhubungan dengannya. Istana Rock. Selama tidak ada yang menyentuh rahasia utama Istana Rock, dia hanya berbicara sepuasnya. Namun, bahkan jika dia ingin membocorkan rahasia itu tidak mungkin. Tingkat Istana Abadi dapat dianggap elit dalam kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-9, tetapi sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk terlibat dalam masalah rahasia apapun. Setelah mengobrol lama, Ling Han ingin pergi, tetapi pria paruh baya itu masih terus memeganginya dan berbicara tentang kejayaan masa lalunya. Minatnya untuk berbicara sangat tinggi, dan dia berbicara selama lebih dari 2 hari. Baru pada saat itulah pria paruh baya itu akhirnya rela membiarkan Ling Han pergi. Ling Han tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar menemukan kotak obrolan. Istana Rock secara alami sangat terkenal di surga Rock. Ling Han hanya perlu mengajukan beberapa pertanyaan biasa, dan dengan mudah menemukan jalan ke Istana Rock. Setelah sekitar 1 bulan, dia akhirnya tiba di kaki gunung di bawah Istana Rock. Dalam perjalanannya ke sini, dia juga telah melihat banyak sekali orang yang menghancurkan Rocky seperti pria paruh baya itu, menunjukkan bahwa situasi Istana Rock saat ini benar-benar berbahaya. Ling Han tidak langsung naik gunung, karena dia tidak bisa. Saat ini ada pasukan yang melancarkan serangan sengit di pintu masuk gunung. Dia awalnya tertegun, tetapi kemudian santai karena pasukan ini tidak kuat. Yang terkuat di antara mereka hanya ada di Ascending Origin Tier. Apakah tingkat asal Ascending tidak cukup kuat di kekuatan lain? Ascending Origin Tier memang kuat dan sangat kuat dalam hal itu. Namun, baik Istana Empat Laut dan Istana Rock adalah pasukan tingkat Raja Surgawi Surga ke-9. Celestial Kings berjumlah ratusan, dan Ascending Origin Tier benar-benar tidak bisa dianggap sekuat itu. Jadi, ini hanya bentrokan Ascending Origin Tier melawan Ascending Origin Tier, yang berarti bahwa ini hanya pertempuran kecil, dan belum ada pihak yang benar-benar serius. Benar saja, pertempuran ini hanya berlangsung 3 hari sebelum berakhir, dan kedua belah pihak menarik pasukan mereka sendiri. Ling Han masih tidak bisa lewat, karena Istana Empat Laut telah menutup jalan masuk ke Istana Rock. Baik keluar maupun masuk tidak dimungkinkan. Sebelumnya, mendengar situasi yang digambarkan Hun Yu, situasinya tidak sesuram ini. Meskipun Istana Empat Laut telah menembus surga Rock, pedang mereka belum mencapai tingkat yang diarahkan langsung ke pintu utama mereka, tetapi sekarang sepertinya mereka hampir melenyapkan Istana Rock dalam satu gerakan. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ling Han berpikir sejenak dan menemukan sebuah ide. Ketika Istana Empat Laut melancarkan serangan di waktu berikutnya, dia akan berpura-pura menjadi seorang prajurit di sisi Istana Empat Lautan dan menyelinap masuk. Setelah dia bergegas keluar dari area yang telah ditutup Istana Empat Laut, dia akan kemudian mengungkapkan identitas aslinya, dan kemudian dia akan bisa masuk ke Istana Rock. Tetapi dengan cara itu, jika dia ingin pergi, jalannya akan diaspal dengan susah payah. Dia sudah mengekspos wajahnya. Jika dia ingin kembali lagi, akankah Istana Empat Laut dengan mudah membiarkannya lewat? Siapa yang peduli? Dia hanya akan masuk dulu, dan kemudian memikirkan hal-hal lain nanti. Dia menunggu dengan sabar, dan hanya 7 hari kemudian, Istana Empat Laut sekali lagi melepaskan gelombang serangan baru. Mengenakan biaya, Ling Han berteriak keras, berbaur dengan pasukan Istana Empat Laut. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria, jadi pasti tidak akan ada orang yang akan curiga bahwa dia berada di pihak Istana Rock. Chapter 2128. Mencari seseorang yang akrab. Ini adalah pertempuran kecil lainnya. Para elit tingkat asal Ascending akan memberikan serangan token, dan tingkat Istana Abadi, tingkat membagi jiwa, dan memutuskan surgawi tingkat duniawi akan mengikuti di belakang mereka. Namun, ada jumlah pasukan yang sangat besar, yang menunjukkan kekuatan terperinci dari kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-9. Ling Han berlari dengan massa, berteriak keras beberapa kali.
Melihat ekspresi berlebihan di wajahnya, orang lain akan berpikir bahwa dia memiliki semacam dendam mematikan terhadap Istana Rock. Saudaraku, kami hanya umpan meriam, dan ini di atas tingkat gaji kami. Kamu tidak perlu terlalu serius, kan? Seseorang di sisinya tidak tahan untuk menonton. Bagaimana mereka bisa hidup dengan itu? Betulkah? Ling Han tertawa. Kesalahan saya, kesalahan saya. Saya tampil berlebihan. Itu benar. Seperti kata pepatah, pemburu akan menembak burung yang mencuat. Dengan kamu berteriak dan melolong seperti ini, jika kamu terlihat oleh wanita-wanita sialan dari Istana Rock, mereka mungkin akan menguncimu dan memburumu. Apakah Anda berpikir bahwa Anda sekuat pembagi tingkat jiwa? Orang ini sangat menyadari pro dan kontra. Tujuan Ling Han sebenarnya hanya untuk menarik perhatian wanita sialan itu. Ada banyak sekali orang yang telah menyambut Hun Yu kembali ke alam surgawi. Hanya satu dari mereka yang perlu muncul, dan mereka pasti bisa mengenalinya. Karena itu, dia hanya mendiamkan untuk sementara waktu, dan kemudian segera menjadi energi lagi, berteriak dan berteriak keras. Pasukan kedua belah pihak dengan cepat saling mendekat, dan kemudian meletus dalam pertempuran besar. Pada dasarnya, pertempuran semacam ini akan terjadi di udara. Biasanya, Ascending Origin Tie akan bertarung sengit di titik tertinggi, dan kemudian Immortal Palace Tie akan berada di titik yang sedikit lebih rendah, diikuti oleh Dividing Soul Tie, dan terakhir adalah Severing Mundane Tie di titik terendah. Pada dasarnya, itu pada titik yang hanya beberapa puluh meter di atas tanah. Lingkungan di sini sangat kokoh. Jadi, bahkan jika Battle Royale skala maksimum pecah di sini, itu tetap tidak akan bisa menghancurkan pegunungan. Kalau tidak, tempat ini akan lama diratakan. Mati, kau penjahat! Seorang wanita dari Istana Rock telah mengunci Ling Han. Sepasang sayap mengepak di belakang punggungnya saat dia dengan cepat menyerbu ke arah Ling Han. Celestial bisa terbang, dan setelah dia memiliki sepasang sayap ini, kecepatannya juga meningkat pesat. Praktis hanya dalam sekejap mata, dia telah muncul di depan Ling Han, pedangnya melambai dalam tebasan menyapu. Mereka yang memiliki garis keturunan Rock secara alami adalah ahli regulasi luar angkasa. Ling Han tidak berniat mengekspos dirinya sendiri. Jadi, dia hanya memadatkan kekuatan asalnya di tinjunya, dan menangkis serangan ini. Peng, mereka berdua dikirim terbang mundur. Ling Han secara alami memalsukannya. Sosoknya berbalik, dan menyerbu ke tempat lain, mencari wajah yang dikenalnya dengan ingatannya. Bahkan jika 10 juta tahun telah berlalu, termasuk waktu yang dihabiskan di Menara Hitam, semua yang telah terjadi di dunia kecil bertahun-tahun yang lalu masih hidup dalam pikirannya. Selama itu adalah seseorang yang muncul saat itu, dia pasti bisa mengenalinya. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, dia tidak menyangka bahwa wanita itu sangat keras kepala. Memegang pedangnya, dia mengejarnya. Dia mungkin telah melihat bagaimana Ling Han telah mendorong penampilannya terlalu jauh, dan mengembangkan permusuhan terhadapnya. Ling Han tertawa, dan tentu saja tidak akan berhenti. Sebaliknya, dia berlari lebih cepat. Tepat pada saat ini, perasaan bahaya yang kuat muncul dalam dirinya secara tiba-tiba. Dia buru-buru berhenti, dan mundur dengan liar. Seperti yang diharapkan, tatapan terfokus padanya. Itu adalah elit tingkat Istana Abadi, yang secara khusus turun ke bawah untuk membunuh orang lemah seperti dirinya. Baru saja, jika Ling Han tidak mundur ke belakang dengan tegas, dia mungkin akan menderita serangan yang kuat dari yang pertama. Awasi pedangnya, wanita dari sebelumnya mengejarnya. Pedangnya menusuk tepat di belakang kepala Ling Han. Ling Han menangkis sembarangan, berpura-pura terjebak dalam kebuntuan dengan yang lain dalam pertempuran. Kemudian, dia memandu pertarungan untuk mengelilingi medan perang tanpa henti sambil terus mencari seseorang yang familiar. Saudaraku, mari kita bekerja sama untuk membunuhnya. Secara kebetulan, orang yang telah mengingatkan Ling Han untuk tidak tampil berlebihan benar-benar dibebankan. Tangannya memegang pedang emas, 7 segel dao besar sudah bersinar di atasnya, dan tanpa henti memancarkan aura kekerasan. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengayunkan pedangnya dengan tebasan ke arah wanita itu.
betapa liciknya, wanita itu menegur. Dia hanya bisa berbalik dan mengetuk satu jari. Seekor rok terbang keluar, menyambut pukulan masuk dari pedang emas. Peng, rok menabrak pedang emas, langsung menyebabkan cahaya yang menyala meledak. Segel dao besar bangkit satu demi satu, dan tabrakan sengit terjadi. Kemudian, mereka membatalkan satu sama lain. Sosoknya bergetar, dan kemudian 4 jiwa yang terbagi keluar, meningkatkan kecakapan pertempurannya ke puncak. Ling Han tidak berniat berlama-lama dalam pertempuran, dan membimbing pertempuran ke dalam gerakan. Adegan ini terlihat agak aneh. Jelas bahwa dia bersama dengan orang lain memiliki keunggulan dalam jumlah, dan orang ini tidak lebih lemah dari wanita itu, namun dialah yang melarikan diri dengan panik dan wanita yang mengejarnya, sementara temannya mengejar wanita itu. "Saudaraku, untuk apa kamu berlari?" Orang yang mengejar di belakang wanita itu tidak bisa tidak berteriak. F***K, idiot, Ling Han mengutuk dalam hatinya. Adegan ini terdiri dari mereka bertiga jelas tidak aktif. Tidak apa-apa jika Anda tidak berteriak, tetapi jika Anda melakukannya, apa yang harus mereka lakukan jika mereka menarik perhatian orang lain? Harus diketahui bahwa Ling Han memiliki lingkaran masalah yang menarik. Biasanya, bahkan ketika dia tidak menimbulkan masalah, masalah masih akan datang kepadanya. Jadi apalagi sekarang? Seperti yang diharapkan, mata seorang elit dengan sangat cepat menyapu, setajam pisau, menyebabkan kulit Ling Han terasa seperti ditusuk. Ini adalah tingkat istana abadi. Ling Han menggertakkan giginya. Elit tingkat istana abadi ini jelas menjadi curiga. Bahkan jika dia tidak curiga bahwa Ling Han adalah mata-mata, dia akan berpikir bahwa Ling Han telah meringkuk dan berencana untuk menjadi pembelot. Bagaimana seorang desertir akan berakhir di medan perang? Ada kemungkinan 99% mereka akan dibunuh di depan pasukan sebagai contoh bagi yang lain dan untuk menstabilkan moral militer. Ling Han putus asa, dan hanya bisa berbalik untuk melawan wanita itu. Elit tingkat istana abadi itu sendiri masih berjuang mati-matian, tetapi sepotong akal surgawi ditandai ke Ling Han. Mungkin, dia akan membunuh Ling Han terlebih dahulu dengan cara apapun jika Ling Han terus pasif dalam pertempuran. Segera, wanita dari Istana Rock jatuh ke dalam kerugian, keadaannya genting. Haha, membunuh tingkat jiwa pembagi berarti 10 poin prestasi, pendamping Ling Han itu menyatakan, sedikit bersemangat. Jelas, sementara 10 poin prestasi ini bukan hadiah yang tinggi, mereka tampaknya cukup berharga. Dan wanita itu hanya membenci Ling Han sampai mati, jadi fokus serangannya terkonsentrasi pada Ling Han. Sepertinya dia akan menyeret Ling Han bersamanya bahkan jika itu berarti kematiannya sendiri. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa terdiam. Dia belum melepaskan bahkan 1/10.000 dari kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia tidak melawan sama sekali, fisiknya bukanlah apa-apa yang bisa ditembus wanita itu. Jadi mengapa repot-repot? Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata ini secara langsung. Jadi dia hanya bisa dengan lesu menangkis pukulannya. Selama Immortal Pelestier tidak lagi memperhatikannya, dia akan melanjutkan pencariannya. Tapi keadaan wanita dari Istana Rock itu menjadi semakin berbahaya. Dia telah dipukul berkali-kali oleh pedang emas, tubuhnya dipenuhi luka, dan auranya juga mulai tidak stabil. "Saudaraku, aku tidak akan dilindungi kalau begitu." Mata pendamping Ling Han bersinar dengan cahaya ganas, pedangnya menebas leher wanita itu. Dia memiliki keyakinan bahwa kepalanya akan dipenggal dengan satu tebasan ini, dan ketika kekuatan regulasi menyusup ke tubuhnya, musuh ini akan langsung mati. Dia adalah orang yang telah memberikan pukulan terakhir, jadi pujian secara alami akan diberikan kepadanya. Wanita itu tidak bisa lagi mengelak. Dia juga keras pada dirinya sendiri. Alih-alih menghindar, pengguna dan pedang bergerak sebagai satu, meningkatkan kecepatannya saat dia menikam ke arah Ling Han. Otak macam apa yang dia miliki? Ling Han menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangan kanannya, dan mengangkatnya dari belakang lehernya. Kemudian, dengan tepukan tangan kirinya, peng, pedang emas yang memberikan tebasan dari belakang dikirim terbang. "Kakak," orang dari Istana Empat Laut memandang Ling Han dengan kaget, mulutnya sedikit berkedut. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat?
Tetapi mengapa dia berlari sepanjang waktu sebelumnya? Jelas bahwa dia bisa dengan mudah menyelesaikan pertempuran hanya dengan berbalik, kan? Dan dia telah mencoba merebut pujiannya. Jadi apakah dia akan menyimpan dendam padanya? Siapa sebenarnya dia? Chapter 2129. Intervensi sosok yang kuat. Ling Han tersenyum. Maaf, dia melambaikan tangannya lagi, dan Peng, orang dari Istana Empat Laut itu dikirim terbang dengan serangan, menembak ke udara seperti layang-layang yang garisnya dipotong, dan menggambar busur elegan sebelum akhirnya jatuh. Dia tidak terlalu berat. Jadi, orang itu segera bangkit kembali, ekspresinya benar-benar terkesima. Kamu penjahat bejat, apa yang kamu coba lakukan? Wanita yang dia tangkap berseru dengan keras. Pria ini telah melukai temannya hanya untuk memegangnya. Lalu, tindakan kejam macam apa yang dia rencanakan untuk dilakukan padanya? Jangan khawatir. Dengan penampilan Anda sangat aman. Saya tidak akan melakukan apapun untuk Anda, kata Ling Han sembarangan, dan kemudian lari gila. Elit tingkat Istana Abadi itu telah mengawasinya selama ini, dan sekarang dia tiba-tiba berubah menjadi pengkhianat. Dia secara alami akan terbang ke dalam kemarahan yang menggelegar dan bergerak. Seperti yang diharapkan, elit itu baru saja akan membuang lawannya sendiri dan menyerang Ling Han. Tapi kekuatan elit Istana Rock juga luar biasa, membuatnya terjerat erat dalam pertempuran, membuatnya tidak punya cara untuk melarikan diri. Elit itu menyeringai dingin. Apakah dia berpikir bahwa dia tidak bisa melakukan hal seperti ini? Dia melepaskan tangannya dan mengetukkan jarinya ke arah Ling Han. Keran surgawi tertinggi, katanya lembut. Siu, seberkas cahaya melesat cepat ke arah Ling Han. Ini adalah teknik surgawi yang telah dikirim dari tingkat Istana Abadi. Itu pasti mampu membunuh membunuh setiap tiar jiwa pembagi. Secara alami, elit Istana Rock yang melawannya tidak mungkin bisa menyelamatkan musuh. Bagaimanapun, itu hanya kasus perselisihan internal di pihak musuh. Jadi apa hubungannya dengan dia? Dia hanya mempercepat serangannya, ingin membunuh musuh yang kuat ini. Weng, seberkas cahaya mendekat. Ini adalah serangan dari tingkat Istana Abadi. Bahkan jika itu bukan pukulan bertenaga penuh, itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh pembagi jiwa tier. Cahaya ini seperti gelombang pemusnahan yang ganas. *CK, Ling Han mengangkat tangannya dan melemparkan wanita Istana Rock di tangannya, menerima serangan ini sendirian. Boom, cahaya surgawi yang menakutkan melonjak melewati. Untuk tingkat jiwa pembagi, ini pasti fatal, dan langsung menenggelamkan Ling Han dalam cahayanya. Wanita Istana Rock tidak bisa membantu tetapi tercengang karena terkejut. Dalam situasi seperti ini, Ling Han masih membuangnya, dan lebih baik mati sendiri. Kasih sayang yang sebenarnya seperti apa ini? Mungkinkah ini cinta sejati? Dia bahkan belum menyelesaikan pemikirannya ketika cahaya surgawi menyebar. Ling Han berdiri di sana, benar-benar tidak terluka, dan hanya sedikit darah yang tertinggal di sudut bibirnya. Dia tidak mati, tanpa sadar. Dia terkejut. Itu adalah pukulan dari tingkat Istana Abadi. Tetapi Ling Han sebenarnya hanya berdarah sedikit dari sudut mulutnya. Pertahanan menakutkan macam apa ini? Ling Han menggosok sudut bibirnya. Baru saja, dia telah mengambil inisiatif untuk menyalurkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, semakin meningkatkan kekuatan fisiknya. Bahkan tingkat Istana Abadi tidak mungkin membunuhnya dengan satu pukulan. Namun, tingkat Istana Abadi masih tingkat Istana Abadi. Ling Han masih kesakitan di sekujur tubuhnya, organ-organnya hampir meledak dan keluar dari tubuhnya. Saat dia melihatnya, ini sangat alami. Pertama-tama, fisiknya mampu mengabaikan serangan tingkat jiwa surga. Jadi jika dia lebih jauh menyalurkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dia akan dapat meningkatkan pertahanannya untuk sementara. Jadi, bukankah sangat normal jika dia bisa memblokir serangan dari Immortal Pelestier? Namun, siapapun yang menyaksikan adegan ini semuanya menunjukkan ekspresi keheranan, tanpa sadar menghentikan gerakan mereka. Dampak dari adegan ini benar-benar terlalu besar. Mengapa pertempuran berhenti? Seseorang masih mengacungkan senjatanya dengan liar.
tetapi tidak ada yang menyerangnya bahkan setelah waktu yang lama, menyebabkan dia merasa benar-benar bingung. Bahkan elit Immortal Palace Tier dan Ascending Origin Tier telah memperhatikan, terutama elit Ascending Origin Tier. Perasaan surgawi mereka terlalu sensitif. Selama ini, medan perang ini digenggam di telapak tangan mereka. Jika pihak mereka kalah, mereka akan menarik pasukan mereka sesegera mungkin untuk mencegah kerugian yang terlalu berlebihan. Menarik, seorang Ascending Origin Tier angkat bicara, dan kemudian tiba-tiba mengulurkan tangan, meraih Ling Han. Elit semacam ini benar-benar menakutkan. Tangannya baru saja bergerak, dan itu sudah muncul di depan Ling Han entah dari mana, meraih ke bawah padanya. Ling Han tidak perlu menghindar. Namun tangan besar lainnya menyerang, dan menyerang tangan raksasa pertama. Boom! Tangan raksasa ketiga menyerang, dan kemudian yang keempat, lalu yang kelima. Rasanya seperti Ling Han tiba-tiba menjadi harta pamungkas. Semua orang ingin menangkapnya. Memang, fakta bahwa tingkat jiwa pembagi berhasil memblokir pukulan tingkat istana abadi terlalu mencengangkan. Siapapun pasti merasa penasaran. Ling Han, suara yang sangat tajam terdengar, dan sesosok tiba-tiba melesat keluar dari pegunungan. Itu adalah Hun Yu. Nyonya kecil, jaga dirimu baik-baik. Sebuah tangan besar terulur, dan meraih Hun Yu, dengan paksa menariknya ke belakang. Namun, dengan sangat cepat setelah itu, tangan besar ini terulur sekali lagi, dan muncul tepat di depan Ling Han, sama sekali mengabaikan semua hukum ruang. Long Yuexi, kamu belum mati, sebuah seruan lembut terdengar, dan tangan besar lainnya muncul, datang menyapu. Dibandingkan dengan tangan raksasa pertama yang berkerut di mana-mana, tangan raksasa kedua jauh lebih tampan, halus seperti batu giok dan bersinar dengan kilau lembut. Meskipun terlihat halus, ia memiliki semacam kemuliaan dan keanggunan dalam penampilannya yang halus. Kedua tangan raksasa itu bertabrakan, dan tabrakan hebat segera meletus dalam peraturan Dao besar. Cahaya surgawi yang tak berujung memenuhi langit, dan bahkan bintang-bintang di langit itu benar-benar kehilangan warnanya dalam kecemerlangan ini. Semua orang berlutut. Selain Ling Han, tidak ada yang bisa menjadi pengecualian. Ini adalah penindasan pada tingkat esensi. Sepertinya mereka menghadapi langit dan bumi, dan tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan. Seorang Raja Surgawi telah pindah, sebuah kekuatan besar berdesir, dan Ling Han langsung terlempar. Bahaya kematian menyelimuti dirinya. Dia punya perasaan bahwa itu tidak berguna bahkan jika dia bisa menggunakan Rising from the Ashes. Badai energi yang liar ini akan memadamkan api kebangkitannya di saat berikutnya, dan menyerangnya sepenuhnya ke dalam kematian dan dunia bawah. Karena ini adalah gerakan Raja Surgawi, sebuah eksistensi yang berada di atas segalanya. Dia buru-buru menggunakan kekuatan Mystic Time of the Black Tower, meningkatkan dirinya sendiri sehingga waktunya sendiri bisa dipercepat 10.000 kali, memberinya waktu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun meski begitu, badai energi liar yang dengan liar menyerbu ke arahnya masih sangat cepat. Dia buru-buru menggunakan kekuatan-kekuatan sumber 5 elemen, membentuk perisai pertahanan di depannya. Namun, ini benar-benar hanya mampu memasang sedikit perlawanan. Dinding pelindung segera runtuh. Di depan badai energi ini, itu bahkan tidak mampu bertahan satu pukulan pun. Namun, ini juga akhirnya mengumpulkan sedikit waktu baginya. Ling Han telah benar-benar menyelesaikan pemikirannya, dan Xiu, seluruh orangnya segera menghilang tanpa jejak. Dia telah memasuki menara hitam. Boom! Di dunia luar, gelombang energi liar melonjak liar, tumpah keluar dengan cara yang benar-benar tak terkendali. Bahkan Raja Surgawi tingkat rendah akan ketakutan akan hal ini. Tidak. Bahkan jika Raja Surgawi surga ke-9 ada di sini, dia masih akan sedikit mengernyit. Itu karena kedua belah pihak terlalu kuat, keduanya adalah keberadaan penguasa bahkan di antara Raja Surgawi surga ke-9. Permaisuri Istana Empat Lautan, Sang Ziwei, Penatua Agung Istana Rock, Long Yuexi. Setelah serangan itu, Sang Ziwei sudah muncul. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan ramping, dan mengenakan jubah kekaisaran putih.
rambutnya yang berkilau ditumpuk di atas kepalanya, tampak tenang dan mulia. Dan dia juga kecantikan yang langka. Dibandingkan dengan permaisuri dan Hunyu, dia hanya sedikit lebih rendah dalam kecantikan, tetapi ditambah dengan aura dominan yang dia miliki sebagai Raja Surgawi Surga ke-9, dia jelas tidak kalah dengan kedua wanita itu. Long Yuexi, datang ke sini untuk menemui kematianmu, dia menuntut dengan dingin. Long Yuexi tidak memedulikannya sama sekali, dan hanya dengan tenang menyatakan, mundur, pengecut. Sang Ziwei punuk. Pihak lain telah menghindari pertempuran selama bertahun-tahun dan Sang Ziwei juga sudah terbiasa. Itu tidak bisa dihindari. Wanita lain telah mengalami cedera dao, dan bisa hidup selama bertahun-tahun sudah merupakan keberuntungan yang sangat baik. Jika Long Yuexi habis-habisan dalam pertempuran, sangat mungkin bahwa pertempuran itu akan menjadi yang terakhir baginya. Itu tidak benar, dia baru saja akan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar pasukannya mundur juga ketika matanya tiba-tiba bersinar terang, dan melirik ke tempat Ling Han menghilang. Long Yuexi, kamu hampir membuatku tertipu. Sebelumnya, meskipun kamu juga menghindari pertempuran dan bersembunyi, kamu tidak akan mundur semudah ini tanpa pertempuran verbal setidaknya. Apa yang kamu coba sembunyikan? Chapter 2130. Cinta Segitiga. Mata Sang Ziwei menyapu tempat itu. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa disembunyikan di depannya. Raja Surgawi Surga ke-9, dari aspek tertentu, adalah manifestasi dari peraturan langit dan bumi, dan dapat melihat melalui esensi langit dan bumi. Matanya terfokus pada satu titik, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Bahkan, tangannya gemetar. Tepat pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur, langsung meraih area itu, dan kemudian dengan cepat mundur ke kedalaman pegunungan. Jika Sang Ziwei tidak begitu bersemangat sehingga pikirannya tiba-tiba menjadi kosong, sama sekali tidak ada kemungkinan tangan besar ini bisa berhasil dengan mudah. Tapi sekarang, itu benar-benar membuatnya lengah. Panjang, Yue, Si. Sang Ziwei tiba-tiba marah besar, semua kunci hitamnya terangkat ke atas. Boom, 9 segel muncul di tubuhnya, masing-masing segel memancarkan kekuatan yang mendominasi dunia. Dia sangat marah, seolah-olah dia telah menjadi iblis. Sosoknya tiba-tiba melesat saat dia mengejar tangan besar itu. Peng, namun, dia hanya mengejarnya sejauh lebih dari 1000 mil ketika perisai cahaya menghalanginya untuk maju lebih jauh. Bahkan jika dia adalah Raja Surgawi Surga ke-9, lalu bagaimana? Dia masih terhuyung mundur dari dampak kecelakaannya. Dia adalah pewaris Yuan Sheng. Sang Ziwei meraung marah. Long Yuexi, kembalikan dia padaku, kembalikan kepalamu. Suara tua wanita tua itu, Long Yuexi, terdengar. Sang Ziwei, kamu sudah kalah di masa lalu, jadi apa gunanya kamu berjuang dengan sungguh-sungguh sekarang? Sekarang, baik Yi Yun maupun Yuan Sheng sudah lama meninggal, jadi apalagi yang tidak bisa kau lepaskan, tanpa menghancurkan Istana Rock, aku tidak akan bisa melepaskannya. Sang Ziwei menyatakan dengan kasar. Selama kamu dan merek Betech itu masih hidup, aku pasti tidak akan menyerah. Perhatian untuk semua anggota Istana Rock, dia tiba-tiba menjadi tenang, ekspresinya sangat dingin. Siapapun yang membuka formasi untukku, dan mengizinkanku masuk, aku dapat menunjuknya sebagai wakil permaisuri dari Istana Empat Laut. Selain itu, saya hanya menginginkan kehidupan 2 orang. Salah satunya adalah Long Yuexi, dan yang kedua adalah Tianyun. Selama yang lain tidak melawan, aku bisa meninggalkanmu sendirian. Bahkan, Anda juga dapat bergabung dengan Istana Empat Laut. Setelah kata-kata ini keluar, gelombang keributan menyapu Istana Empat Laut dan Istana Rock. Sebelumnya, Sang Ziwei telah dengan jelas menunjukkan bahwa dia ingin membantai setiap anggota Istana Rock. Menyerah, dia tidak menerimanya. Selama mereka memakai nama Istana Rock, dia akan membunuh mereka semua. Namun sekarang, pembalikan total dari sikapnya telah benar-benar terjadi. Dia hanya menginginkan kehidupan Long Yuexi dan Hunyu. Ini praktis. Dia sudah gila. Tetapi ketika Raja Surgawi Surga ke-9 membuat janji di depan umum,
itu seperti surga berbicara. Mereka akan memenuhi kata-kata mereka, atau mereka akan ditinggalkan oleh dao langit dan bumi. Kecakapan pertempuran mereka sangat menurun. Yang juga berarti bahwa janji dari Sang Ziwei ini benar-benar benar. Mengapa? Satu-satunya hal yang berubah adalah dia tiba-tiba menemukan identitas Ling Han. Dia adalah pewaris dari seorang pria bernama Yuan Sheng. Hubungan apa yang dia miliki dengan Yuan Sheng ini? Pada saat ini, orang-orang dari kedua istana tercengang dan penasaran. Ini adalah gosip dari 3 Raja Surgawi Surga ke-9. Dalam mimpimu, Long Yuexi menyatakan dengan dingin. Jangan lupa, formasi pelindung hebat ini telah ditetapkan secara pribadi oleh Yuan Sheng. Bahkan setelah jutaan dan jutaan zaman, itu akan tetap ada untuk selamanya, melindungi istana roh kita. Hei, Sang Ziwei tidak menjawab, dan hanya menanggapi dengan seringai dingin. Dia benar-benar berhasil mengendalikan emosinya kembali. Dengan jentikan lengan bajunya, dia berbalik dan pergi. Di Rock Heaven, wajah tua Long Yuexi menunjukkan ekspresi serius. Sebelumnya, Sang Ziwei sangat sabar, ingin perlahan-lahan mengeringkan sumber kekuatan surga Rock, dan memutuskan fondasi istana Rock. Kemudian, bahkan jika mereka memiliki formasi pelindung tertinggi yang melindungi, istana Rock masih akan menjadi genangan air yang tergenang, memburuk dari dalam keluar. Tapi sekarang setelah dia mengetahui siapa Ling Han, kesabarannya juga langsung hilang sama sekali. Mengapa Ling Han datang sekarang dengan waktu yang sangat kebetulan? Dengan sekejap, Ling Han keluar dari menara hitam. Ling Han, Huniu menerkam, dan menggantung Ling Han seperti koala. Ling Han menepuk kepala gadis kecil itu, dan berkata, "Di mana yang lain? Apakah mereka baik-baik saja?" Ling Han bodoh, kamu hanya peduli dengan orang lain. Kamu tidak peduli dengan Niu. Huniu mengeluh, menggigit leher Ling Han. Yang lain baik-baik saja, lanjut Long Yuexi, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Hubungan yang bernasib buruk, senior. Sebenarnya ada apa di balik semua ini? Ling Han bertanya. Meskipun dia berada di dalam menara hitam, dia masih mendengar percakapan antara Sang Ziwei dan Long Yuexi. Tampaknya perseteruan antara Istana Empat Laut dan Istana Rock bukan karena memperebutkan wilayah, tetapi lebih karena konflik romantis. Long Yuexi menghela nafas beberapa kali lagi, lalu berkata, "Baiklah kalau begitu. Karena Anda berhasil memasuki Istana Rock sendirian, yang telah membuktikan kekuatan Anda, serta membuktikan keberuntungan Anda, saya akan memberitahu Anda. Dulu, Sang Ziwei, Tianyun, dan Yuan Sheng pernah bertarung bersama, tumbuh bersama, dan sangat dekat satu sama lain. Tianyun adalah permaisuri kekaisaran terakhir dari surga Rock, dan dia juga Yi Yun." Ini Huniu. Huniu memotongnya dengan kesal. Dia tidak pernah menerima nama Yi Yun. Long Yuexi tersenyum, lalu berkata, tubuh Huniu mengandung merek bela diri yang ditinggalkan oleh Tianyun. Dia akan dapat mewarisi dasar bela diri Tianyun di masa depan. Mungkin dia bahkan bisa melampaui batas Tianyun, dan melangkah ke ketinggian yang benar-benar baru. Tingkat yang mulia surgawi, Ling Han melanjutkan. Long Yuexi mengangguk. Yuan Sheng adalah master yang belum pernah kamu temui, tetapi kamu telah mengolah gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dan dengan demikian kamu adalah murid sejatinya. Yuan Sheng sangat berbakat, dan merupakan keajaiban terkuat di zaman itu. Baik Sang Ziwei dan Tianyun jatuh cinta pada Yuan Sheng, dan Yuan Sheng akhirnya memilih Tianyun, menyebabkan Sang Ziwei merasa kesal. Tidak hanya dia menjadi musuh dengan Tianyun, dia juga telah menyerang Tianyun berulang kali. Namun, Yuan Sheng akhirnya berhasil menjadi yang mulia surgawi, dan tidak peduli apa yang Sang Ziwei coba, itu hanya akan sia-sia. Demi hubungan mereka sebelumnya, Yuan Sheng juga tidak melakukan apapun pada Sang Ziwei. Namun, setelah kematian Yuan Sheng, Sang Ziwei juga menjadi sangat ekstremis, dan berpikir bahwa Tianyunlah yang menyebabkan kematian Yuan Sheng. Dia tiba-tiba memberikan serangan fatal ketika Tianyun mengalami cedera dalam perlawanan terhadap badai kegelapan dan kembali, akhirnya menyebabkan kematian Tianyun. Dia juga ingin menghancurkan Istana Rock, tapi untungnya,
dengan formasi kuat yang ditetapkan oleh Yuan Sheng, dia tidak bisa melangkah satu langkah pun melewati batas. Aku juga menderita luka fatal Dao dalam perlawanan melawan kekuatan kegelapan, tapi demi junior istana ini, aku hanya bisa berjuang dan terus bertahan. Ketika Yi Huniu matang, aku akan bisa pergi dengan hati yang tenang. Ternyata, itu adalah cinta segitiga. Cinta telah berubah menjadi kebencian, dan menyebabkan saudara perempuan yang sangat baik menjadi saling bermusuhan dan menjadi musuh. Itu sedikit klise. Seorang Raja Surgawi surga ke-9 yang agung dan mulia sebenarnya telah mati karena ini. Itu sedikit terbuang. Senior, bagaimana Senior Yuan Sheng meninggal? Ling Han bertanya. Itu adalah yang mulia surgawi, sudah lebih unggul dari Dao surgawi itu sendiri. Jadi mengapa dia masih mati? Saya sendiri tidak begitu yakin tentang itu. Tetapi itu melibatkan 3 keberadaan tertinggi. Nama mereka tidak bisa disebut. Long Yuexi berkata dengan sungguh-sungguh. Bahkan jika dia adalah Raja Surgawi surga ke-9, dia masih menunjukkan ekspresi hormat dan ketakutan. Yang mulia, mungkinkah emosi tertutup yang mulia surgawi dan para elit tertinggi agung lainnya yang telah bergabung untuk membunuh karma kehidupan yang mulia surgawi? Tapi kenapa? Jelas ada invasi badai kegelapan. Jadi mereka seharusnya bersatu. Jika diklaim bahwa 3 yang mulia surgawi telah berubah menjadi pengkhianat, itu akan menjadi lebih mustahil. Sekarang, hanya mereka bertiga yang menjadi yang mulia surgawi. Bukankah membuka lintasan 2 alam, dan membiarkan orang-orang dari alam asing untuk berbaris lurus tanpa tantangan adalah masalah yang sangat sederhana? Siapa yang bisa menghentikan mereka? Ling Han menyadari bahwa meskipun dia tahu lebih banyak tentang kebenaran, itu praktis tidak banyak membantu dalam memecahkan misteri itu. Bersambung ke chapter 2131. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.